Gaji suamiku, 30 juta. Semua diberikan pada ibu mertua sambil berkata, uangku bukan urusanmu. Diam-diam, aku melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarganya tercengang. Aku sedang di dapur, ketika suara suamiku terdengar dari ruang tamu. Uang yang aku hasilkan bukan urusanmu untuk mengelolanya. Tanganku yang sedang mencuci kangkung tiba-tiba berhenti di tengah baskom air. Dari ruang tamu, terdengar tawa kecil ibu mertuaku, suara laci lemari dibuka, lalu gemerisik uang yang dihitung dengan jelas di rumah kami yang kecil. Gaji suamiku sebesar 30 juta rupiah bulan itu baru saja ditransfer seluruhnya ke rekening ibu mertuaku. Ini bukan bulan pertama, bukan pula bulan kedua. Ini sudah tahun keempat sejak aku melangkah masuk ke rumah ini sebagai menantu. Aku terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan memetik daun kangkung yang dimakan ulat. Air dingin dari keran terus mengalir membasahi ujung-ujung jariku. Di luar, percakapan mereka berlanjut. Sudah benar ibu yang pegang uang kalian. Sekarang ini, kalau uang dipegang banyak orang, gampang timbul masalah. Iya, ibu tahu. Kamu tenang saja. Kalau diserahkan ke orang lain untuk mengelola, nanti kalau ada apa-apa malah repot. Kalimat terakhir itu membuatku tertawa. Tawa yang sangat kecil. Sangat kecil sampai aku sendiri tidak mengerti mengapa aku bisa tertawa. Namaku Kartika Dewi, saat itu usiaku 32 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan bahan bangunan di Bekasi. Gajiku berkisar antara 15 hingga 18 juta rupiah per bulan, tergantung bonus. Suamiku bernama Bima, 3 tahun lebih tua dariku. Dia adalah seorang kepala tim teknisi di sebuah perusahaan pendingin udara besar, dengan penghasilan stabil sekitar 30 juta rupiah. Saat baru menikah, aku berpikir dengan total penghasilan kami yang hampir 50 juta sebulan, hidup kami pasti akan lebih mudah. Setidaknya cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil setelah beberapa tahun menabung. Tapi kenyataan seringkali berbeda. Tepat setelah pernikahan kami, ibu mertuaku menawarkan diri untuk mengelola seluruh keuangan keluarga. Saat itu aku tidak menolak. Kupikir, ada baiknya juga jika orang tua yang memegang uang. Lagi pula, ibu mertuaku hidup hemat, sangat peduli pada keluarga, dan tidak pernah punya reputasi buruk. Hanya saja, segalanya perlahan berubah dengan cara yang tidak pernah kuduga. Gaji suamiku langsung ditransfer ke ibu mertua, sementara gajiku tetap kupegang sendiri. Tapi, semua pengeluaran di rumah harus aku yang menanggung. Tagihan listrik, air, uang belanja pasar, biaya obat-obatan, biaya selamatan, sumbangan untuk kerabat. Hampir semuanya keluar dari kantongku. Awalnya, kupikir ini hanya sementara dan nanti akan berubah. Tapi 1 tahun, 2 tahun, lalu 3 tahun berlalu, semuanya tetap sama. Pernah sekali aku iseng menghitung. Selama 3 tahun, total uang yang kukeluarkan untuk keluarga ini, lebih banyak daripada yang kusisihkan untuk diriku sendiri. Sementara itu, aku sama sekali tidak tahu untuk apa gaji suamiku digunakan. Setiap kali aku menyinggungnya, Bima selalu menepis. Uangnya dipegang ibu, tidak akan hilang, kenapa khawatir? Aku hanya ingin tahu rencananya saja. Sudah kubilang ibu yang pegang. Paling tidak, kita seharusnya punya tabungan bersama, kan? Aku percaya pada ibu. Setiap kali percakapan sampai di situ, selalu berakhir. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya sebuah dinding tak kasat mata yang terbangun di antara kami berdua. Ibu mertuaku bernama Ratna, usianya 61 tahun. Orang luar yang melihatnya pasti akan menyukainya. Bicaranya lembut, tidak pernah bertengkar dengan tetangga. Siapapun di jalan pasti akan menyapanya, dan di rumah pun beliau tidak pernah memarahi menantunya. Karena itulah aku sering bertanya-tanya, apakah aku yang terlalu sensitif? Mungkin beliau tulus ingin membantu menyimpan uang untuk putranya. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir, hingga suatu malam di akhir bulan Juni. Hari itu, perusahaanku membagikan bonus kuartalan. Aku mendapat tambahan 5 juta. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke supermarket untuk membeli buah-buahan dan sebuah kue tart kecil. Aku ingin merayakannya bersama keluarga. Begitu masuk ke halaman rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Adik iparku, Citra, baru saja pulang.
Citra 7 tahun lebih muda dari Bima dan belum menikah. Dia bekerja sebagai penjual kosmetik dengan penghasilan biasa saja. Tapi yang membuatku terkejut adalah di atas meja tergeletak sebuah ponsel model terbaru. Jenis ponsel yang harganya hampir 30 juta. Ibu yang belikan untukku, Mbak, pamer Citra dengan riang. Aku sedikit kaget. Baru ganti ponsel? Sid? Iya. Dia memutar-mutar ponsel di tangannya dengan gembira. Tiba-tiba ibu baik sekali padaku. Ibu mertua yang duduk di sampingnya tersenyum ramah. Anak perempuan kerja juga butuh ponsel yang layak. Aku meletakkan kotak kue di meja. Perasaan aneh menyelinap ke dalam hatiku. Bukan karena ponsel itu, tapi karena 2 minggu sebelumnya, ketika aku mengusulkan untuk membeli mesin cuci baru menggantikan yang lama yang terus-menerus rusak, ibu mertua berkata, pakai saja dulu yang lama, Tika. Keuangan sedang sulit. Aku ingat betul kalimat itu. Ingat juga suara mesin cuci yang bergetar hebat seolah mau meledak setiap kali digunakan. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku membuka laptop. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku meninjau kembali seluruh pemasukan dan pengeluaranku. Angka-angka muncul di layar, bulan demi bulan, tahun demi tahun, setiap pos pengeluaran. Semakin kulihat, semakin aneh rasanya. Aku telah hidup seperti orang yang menanggung sebagian besar biaya keluarga tanpa menyadarinya. Sekitar tengah malam, Bima keluar untuk minum air. Melihatku masih di depan laptop, dia terkejut. Belum tidur, aku sedang memeriksa keuangan. Lagi-lagi soal uang? Apa Mas tahu? Total selama 4 tahun ini, berapa yang sudah aku keluarkan untuk keluarga kita? Bima menarik kursi dan duduk. Memangnya kenapa kalau banyak? Totalnya hampir 700 juta. Dia terdiam beberapa detik, lalu mengangkat bahu. Toh itu juga uang untuk keluarga sendiri. Lalu uang Mas, sudah ku bilang. Dipegang ibu. Apa Mas tahu sekarang ada berapa banyak yang dipegang ibu? Tidak tahu persis. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mas menyerahkan seluruh gaji pada ibu selama 4 tahun tanpa tahu berapa sisa uangnya? Bima mulai merasa tidak nyaman. Tika, jangan perhitungan begitu. Sama keluarga sendiri kok terus-terusan bahas uang. Aku menutup laptop, tidak berdebat lagi, juga tidak menjelaskan. Karena aku sadar, ada hal-hal yang percuma dibicarakan lebih lanjut. Orang yang tidak mau melihat, meskipun disodorkan seluruh buku tabungan di depannya, tetap tidak akan melihat. Malam itu, aku berbaring lama sekali tanpa bisa tidur. Suara kipas angin berputar di atas kepala, suara kendaraan di luar jalan mulai sepi. Hampir jam 2 pagi, aku bangkit, membuka ponsel, dan mencari sebuah email lama dari setahun yang lalu. Itu adalah email penawaran untuk mengikuti kursus manajemen keuangan perusahaan tingkat lanjut. Dulu aku menolaknya, karena merasa pekerjaanku saat itu sudah stabil. Aku membaca ulang setiap barisnya, lalu membuka halaman pendaftaran. Kali ini, aku mengisi semua informasi dengan lengkap. Klik konfirmasi. Setelah itu, aku membuka file lain. File yang berisi catatan seluruh tabungan pribadiku yang diam-diam kukumpulkan selama bertahun-tahun. Angka yang muncul di layar membuatku sendiri terkejut. Aku duduk memandanginya sangat lama, sampai terdengar gonggongan anjing di halaman. Seseorang baru saja berhenti di depan gerbang rumah. Jam menunjukkan pukul 2.35 pagi. Aku menyingkap tirai jendela untuk melihat keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, sebuah mobil sedan putih terparkir di depan rumah. Dari mobil itu turun adik iparku bersama seorang pria asing. Dan di tangan pria itu ada setumpuk dokumen yang sangat tebal. Aku sedikit menyingkap tirai. Mobil putih itu masih terparkir tepat di depan gerbang. Di bawah cahaya lampu kuning gang, adik iparku berdiri berbicara dengan pria asing berusia sekitar 40-an tahun. Pria itu mengenakan kemeja putih, memegang setumpuk dokumen tebal. Saat itu sudah hampir jam 3 pagi. Aku merasa aneh. Citra bekerja di sebuah toko kosmetik di pusat perbelanjaan. Pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan dokumen tebal atau pertemuan tengah malam. Aku hendak kembali ke tempat tidur ketika tiba-tiba melihat gerbang rumah terbuka. Ibu mertuaku melangkah keluar. Beliau mengenakan piyama bunga-bunga ungu, memakai sandal jepit,
Dengan sikap yang sangat wajar seolah sudah mengetahui pertemuan ini. Pria itu segera memberikan tumpukan dokumen kepadanya. Ibu mertua menerimanya. Mereka bertiga berbicara beberapa menit lagi, sebelum mobil putih itu pergi dengan senyap. Citra mengikuti ibunya masuk ke rumah. Aku menurunkan tirai. Berbagai pertanyaan muncul di kepalaku, tapi aku tidak turun untuk mencari tahu. Semakin lama tinggal dalam sebuah keluarga, aku semakin mengerti bahwa ada hal-hal yang jika ingin disembunyikan, bertanya pun tidak akan ada yang menjawab jujur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ibu mertua sudah duduk di teras sambil minum teh. Wajahnya tampak sangat ceria. Melihatku lewat, beliau tersenyum. Tumben bangun pagi, nak? Iya, Bu. Ada rapat di kantor. Beliau mengangguk. Tumpukan dokumen semalam sudah tidak terlihat lagi. Aku juga tidak bertanya. Sarapan berjalan seperti biasa. Bima makan sambil melihat ponsel. Citra berdandan sangat tebal, terus-menerus mengirim pesan kepada seseorang. Mereka berbicara tentang cuaca, harga sayuran di pasar, tentang seorang kerabat yang baru merenovasi rumah. Tidak ada yang menyinggung pertemuan tengah malam itu. Aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. 2 hari kemudian, aku memulai kursus keuangan di malam hari. Kelasnya berada di Jakarta Selatan, 3 kali seminggu, dari jam 7 hingga 9:30 malam. Ketika Bima tahu, dia cukup terkejut. Buat apa belajar lagi? Capek-capekin diri saja. Tiba-tiba aku ingin belajar. Pekerjaanmu kan sudah stabil. Aku merasa perlu meningkatkan diri sedikit. Dia hanya mengangkat bahu. Kalau kamu suka, ya sudah. Percakapan berakhir dengan cepat. Mungkin dalam pikiran suamiku, keputusanku untuk belajar lagi tidak akan memengaruhi keluarga. Aku juga tidak menjelaskan banyak, karena yang kubutuhkan saat ini bukanlah persetujuan, melainkan persiapan untuk diriku sendiri. Sekitar 3 minggu kemudian, di kantorku ada pengumuman internal. Perusahaan induk akan membuka cabang baru. Mereka membutuhkan posisi manajer keuangan dengan gaji hampir 2 kali lipat dari gajiku saat ini. Persyaratan wajibnya adalah memiliki sertifikasi profesional yang sedang kuikuti. Aku membaca email itu berulang kali. Jantungku berdebar kencang. Kesempatan seperti ini tidak selalu datang. Tapi bersamanya ada tekanan yang sangat besar. Jika berhasil, aku harus pindah ke lingkungan yang sama sekali baru, dengan volume pekerjaan yang lebih tinggi, dan tanggung jawab yang lebih berat. Aku menceritakan hal ini pada Bima pada suatu malam akhir pekan. Dia sedang menonton sepak bola. Selesai mendengar, dia hanya bertanya, gajinya berapa? Sekitar 35-40 juta. Remote di tangannya berhenti bergerak. Gajinya tinggi sekali. Iya. Bima menatapku beberapa detik, lalu tersenyum. Kalau dapat, bagus itu. Aku sedikit terkejut. Selama ini, setiap kali aku berbicara tentang studi atau pekerjaan, dia biasanya sangat acuh tak acuh. Kali ini, sorot matanya berbeda, bahkan ada sedikit antusiasme. Malam itu, saat melewati kamar ibu mertua untuk mengambil jemuran di balkon, aku mendengar percakapan dari dalam. Pintu tidak tertutup rapat, suara Bima terdengar jelas. Kalau Kartika benar-benar naik jabatan, gajinya lumayan sekali, Bu. Ibu mertua tertawa ringan. Zaman sekarang, perempuan bisa cari uang itu bagus. Ibu juga setuju. Ada uang tambahan. Nanti lebih mudah mengurus keluarga. Aku berdiri di luar beberapa detik, lalu diam-diam melanjutkan langkah. Entah mengapa, perasaan aneh muncul di hatiku. Selama ini, setiap kali berbicara tentang uang, semua orang menganggap penghasilanku sebagai hal yang wajar. Seolah-olah aku harus berkontribusi, harus menanggung, harus mengurus. Sementara gaji Bima tetap berada di area yang tidak boleh disentuh siapapun. Suatu sore di awal Agustus, aku pulang kerja lebih awal. Di tengah jalan, hujan tiba-tiba turun deras. Aku mampir ke sebuah kafe di pinggir jalan untuk berteduh. Kafe itu cukup sepi. Aku memilih meja di dekat jendela kaca. Baru saja memesan teh hangat, aku melihat seseorang yang kukenal. Ibu mertuaku. Beliau sedang duduk di sudut dalam bersama pria yang muncul malam itu. Mereka berbicara dengan sangat fokus. Di atas meja ada setumpuk kertas. Secara tidak sadar aku menurunkan maskerku,
bukan karena ingin menguntit, hanya saja semuanya terlalu kebetulan. Sekitar 20 menit kemudian, pria itu mengeluarkan sebuah kontrak, dan ibu mertua menandatanganinya. Setelah itu, beliau memberikan sebuah map berwarna biru kepada pria itu. Pria itu menerimanya dan mereka berjabat tangan dengan erat. Aku tidak bisa mendengar isi pembicaraan mereka, tapi jelas itu adalah sebuah transaksi. Hujan reda, mereka berdua meninggalkan kafe. Aku duduk beberapa menit lagi sebelum membayar dan pulang. Malam itu, makan malam keluarga berjalan seperti biasa. Ibu mertua bercerita tentang pasar. Citra pamer baru saja menjual banyak produk. Bima berkata perusahaannya akan menambah karyawan. Aku memandangi mereka satu persatu, tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di tengah pertunjukan drama yang hanya aku yang tidak tahu naskahnya. Sekitar seminggu kemudian, segalanya mulai menunjukkan perubahan. Citra tiba-tiba membeli mobil baru. Sebuah mobil kecil berwarna merah. Seluruh keluarga sangat senang. Ibu mertua bahkan membuat syukuran kecil. Aku bertanya dengan heran, "Kamu baru beli mobil, Sid?" Citra tersenyum lebar. "Iya, Mbah, dapat uang dari mana secepat itu?" "Dibantu ibu." Sumpit di tanganku berhenti bergerak. Ibu mertua tetap tenang mengambil sayur. "Anak perempuan kerja keras, punya kendaraan sendiri kan jadi tidak terlalu capek." Bima juga mengangguk setuju. "Betul itu. Aku melihat mobil di halaman, harganya setidaknya lebih dari 500 juta, angka yang tidak kecil. Tapi yang membuatku penasaran bukanlah mobilnya, melainkan sumber uangnya." Malam itu, aku mencoba menghitung. Jika seluruh gaji suamiku selama 4 tahun dijumlahkan, belum termasuk bonus, totalnya sudah lebih dari 1 miliar. Angka itu cukup untuk membeli mobil, cukup untuk berinvestasi, cukup untuk melakukan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang pernah memberitahuku sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden tak terduga terjadi. Sore itu, aku sedang bekerja ketika menerima telepon dari rumah sakit. Yang menelepon adalah bibi dari ibu mertuaku. Suaranya panik. "Tika, tolong ke rumah sakit sekarang, ya." "Ada apa, Bi?" "Ibu mertuamu baru saja pingsan." Aku segera minta izin dan bergegas ke sana. Ketika aku tiba, ibu mertua sedang berada di ruang gawat darurat. Bima juga baru saja tiba. Citra berdiri di koridor, wajahnya pucat pasi. Sekitar 1 jam kemudian, dokter keluar. Kami serempak berdiri. Kondisinya saat ini sudah stabil. Kami semua bernapas lega, tapi kalimat dokter berikutnya membuat semua orang terdiam. "Kami butuh keluarga untuk mengurus administrasi rawat inap." "Baik, Dok. Biaya uang muka sekitar 80 juta. Koridor mendadak hening. Bima menoleh ke Citra. Citra menoleh ke kakaknya. Tidak ada yang bicara. Dokter mengira kami tidak mendengar dengan jelas dan mengulanginya lagi. "Keluarga bisa membayar 50 juta dulu juga tidak apa-apa." Kali ini, raut wajah Citra mulai berubah. Bima mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu dia membeku. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah suamiku. Campuran antara kebingungan dan ketidakpercayaan. "Kenapa, Mas?" Bima mengangkat kepala. Suaranya serak. "Rekeningku." "Kenapa?" "Tidak ada uangnya." Aku menatapnya. "Maksud Mas?" "Ibu yang memegang buku tabungannya." Citra juga buru-buru menelepon seseorang. Sesaat kemudian, dia kembali dengan wajah pucat. Ibu juga tidak mengangkat telepon. Tepat pada saat itu, seorang perawat membawakan tas pribadi ibu mertua. "Ini tas pasiennya." Citra dengan gemetar membukanya. Di dalamnya ada ponsel, dompet, seikat kunci, dan sebuah amplop coklat besar. Begitu dia membuka amplop itu, setumpuk kertas tebal jatuh ke lantai. Lembar pertama terbuka, di tengah halaman tercetak tebal tulisan, "Perjanjian penyertaan modal investasi." Di bawahnya, ada angka yang membuat kami bertiga terperangah, 1,2 miliar rupiah. Dan di bagian paling bawah halaman, ada tanda tangan yang sangat kami kenal, tanda tangan ibu mertuaku. Tepat saat itu, telepon di dalam tasnya berdering. Layar menunjukkan nama penelepon, Pak Hartono, Direktur PT Sentosa Jaya. Citra dengan gemetar menjawabnya. Dari seberang telepon terdengar suara pria yang tergesa-gesa.
Bu Ratna di mana? Perusahaan sedang ada masalah. Para investor datang menuntut uang mereka kembali semua. Koridor rumah sakit terasa sunyi senyap. Suara pria di seberang telepon masih terdengar tergesa-gesa di tengah koridor. Bu Ratna, dengar saya. Mereka datang ramai sekali, semua mau menarik modal. Sekarang perusahaan tidak bisa menyediakan uangnya. Citra memegang telepon dengan tangan yang gemetar. Maaf, Bapak siapa ya? Pihak di seberang telepon terdiam sejenak. Anda siapa? Saya anak perempuan Bu Ratna. Hening beberapa detik, lalu pria itu merendahkan suaranya. Jadi, Anda belum tahu? Tahu apa Pak? Saya kira Bu Ratna sudah memberitahu keluarga. Bima mendekat. Pak, bisa tolong jelaskan? Pria itu menghela napas. Sulit menjelaskannya lewat telepon sekarang. Intinya, perusahaan sedang dalam masalah serius, semua investor ingin uangnya kembali. Telepon terputus setelah itu. Tidak ada yang berbicara lagi, aku melihat wajah suamiku. Sejak membuka tumpukan dokumen itu, raut wajahnya terus berubah. Kadang pucat, kadang memerah, kadang seperti orang yang baru bangun dari mimpi yang sangat panjang. Selama 4 tahun, dia selalu percaya uangnya aman di sebuah buku tabungan. Sekarang, semuanya terungkap dengan cara yang sama sekali berbeda. Seorang perawat lewat dan mengingatkan lagi tentang pembayaran uang muka. Keluarga tolong segera selesaikan administrasinya. Ya, Citra menatap kakaknya dengan bingung. Bima menatap adiknya. Keduanya diam. Aku membuka tasku, mengambil kartu ATM. Biar aku yang bayar dulu. Bima menoleh, tatapannya penuh keheranan. Kamu masih punya cukup uang? Untuk uang muka rumah sakit, cukup. Aku mengikuti perawat ke kasir. Saat menandatangani berkas, aku mendengar bisik-bisik di belakangku. Seorang ibu yang sedang menunggu giliran berkata pada suaminya, punya menantu seperti itu beruntung sekali, ya. Pria itu mengangguk. Zaman sekarang jarang ada yang seperti itu. Aku hanya tersenyum tipis. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan senang mendengarnya. Tapi sekarang, hatiku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setelah selesai, aku kembali ke ruang perawatan. Ibu mertua sudah sadar. Beliau berbaring diam di tempat tidur dengan tatapan lelah. Begitu melihat tumpukan dokumen di kursi, raut wajahnya langsung berubah. Siapa yang buka itu? Citra menjawab ragu-ragu. Tadi, ada di dalam tas, jadi. Ibu mertua langsung duduk tegak. Kenapa lancang membuka barang ibu? Dokter baru saja menyarankannya untuk istirahat, tapi saat itu beliau tidak peduli. Bima mengambil kontrak itu. Bu, tolong jelaskan pada Bima. Ini maksudnya apa? Bu Ratna menatap putranya. Jelaskan apa? Uang 1,2 miliar ini dari mana? Investasi. Uangnya dari mana? Uang ibu. Seluruh ruangan hening. Aku melihat rahang Bima mengeras. Uang ibu? Dapat dari mana? Uang tabungan ibu. Selama 4 tahun ini, Bima memberikan seluruh gaji pada ibu. Ibu mertua memalingkan wajah. Lalu kenapa? Bima ingin tahu di mana uang itu sekarang. Ibu mertua diam. Citra mulai tidak sabar. Bu, ayo katakan Bu. Beliau tetap tidak menjawab. Suasana di ruangan semakin berat. Beberapa saat kemudian, beliau baru berkata pelan, uang itu ibu pakai untuk investasi. Citra terduduk lemas di kursi. Diinvestasikan semua, Bu? Hampir semuanya. Bima membeku. Aku belum pernah melihat suamiku seperti itu. Di matanya saat itu bukan hanya ada keterkejutan, tapi juga rasa dikhianati. Orang yang paling dia percayai selama bertahun-tahun ternyata menyembunyikan masalah sebesar ini darinya. Malam itu, setelah mengatur orang untuk menjaga di rumah sakit, kami pulang. Tidak ada yang bisa tidur. Sekitar jam 11 malam, Bima duduk merokok di balkon. Sejak kami menikah, aku belum pernah melihatnya duduk termenung selama itu. Aku membawakan segelas air dan meletakkannya di sampingnya. Dia mengambilnya tapi tidak minum. Apa kamu sudah tahu soal ini sebelumnya? Tidak, aku pikir uangnya masih utuh. Kenapa Mas tidak pernah mengecek? Bima tersenyum pahit, senyum yang penuh kepedihan. Karena aku percaya pada ibu. Aku tidak berkata apa-apa.
Dia menatap ke halaman bawah. Aku merasa seperti orang bodoh. Percaya pada keluarga bukanlah kebodohan. Tapi percaya sampai tidak tahu uang hasil jeripayahku sendiri pergi kemana, itu bodoh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mendengar kalimat jujur dari suamiku. Kalimat yang tidak menghindar, tidak mencari alasan, tidak membela siapapun. Hanya sebuah pengakuan. Keesokan paginya, situasi semakin rumit. Pria bernama Hartono datang ke rumah sakit. Usianya sekitar 45 tahun, berpakaian rapi, bicaranya sopan, dari luar tampak seperti pengusaha sukses, tapi wajahnya penuh kelelahan. Begitu bertemu Bu Ratna, dia langsung menghela napas. Sekarang bagaimana ini, Bu? Ibu mertua duduk diam. Perusahaan kan masih punya aset, sedang disita bank. Proyeknya dihentikan. Wajah Bu Ratna memucat. Bima berdiri di sampingnya. Pak, bisa tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Pak Hartono menoleh, sepertinya baru menyadari bahwa keluarga belum tahu apa-apa. Setelah hening sejenak, dia pun bercerita. Sekitar 3 tahun lalu, dia mendirikan perusahaan investasi properti. Awalnya bisnis berjalan baik, keuntungan stabil, banyak orang menanamkan modal, termasuk ibu mertuaku. Dari beberapa ratus juta, beliau terus menambah investasinya. Keuntungan di tahun-tahun awal membuatnya percaya sepenuhnya. Beliau terus menambah modal hingga hampir seluruh uang yang dipegangnya dimasukkan ke dalam proyek. Tahun lalu, pasar properti lesu, beberapa lahan terhenti pembangunannya, arus kas mulai macet, dan segalanya menjadi rumit. Tapi Bu Ratna masih percaya akan pulih. Hingga minggu lalu, proyek terbesar secara resmi dihentikan. Para investor serentak menuntut penarikan modal. Mendengar itu, seluruh ruangan hening, Citra duduk memegangi kepalanya. Ya ampun, Ibu. Bima tidak berkata sepatah kata pun. Aku mengerti perasaannya. Ketika seseorang selama bertahun-tahun menaruh kepercayaan penuh pada orang lain, pukulan terbesarnya bukanlah kehilangan uang, melainkan menyadari bahwa dia tidak pernah mengenal orang itu sepenuhnya. Sore harinya, setelah Pak Hartono pergi, ibu mertua tiba-tiba memanggilku. Saat itu hanya ada kami berdua di ruangan. Beliau menatapku lama sekali, lalu bertanya, "Apa kamu masih marah pada ibu?" Aku sedikit terkejut. "Marah karena apa, Bu?" "Soal uang." Aku menarik kursi dan duduk. "Saya tidak marah." Beliau tersenyum sedih. "Kamu tidak pandai berbohong." Aku pun tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersama, percakapan antara aku dan beliau terasa begitu tenang. Beliau menatap keluar jendela. Dulu, keluarga ibu sangat miskin. Aku diam mendengarkan. Kakek anak-anak meninggal lebih dulu. Ibu sendirian membesarkan 2 anak. Suaranya mengecil. Ada hari-hari di mana di kantong hanya ada beberapa puluh ribu rupiah. Sejak saat itu, ibu takut kekurangan uang. Beliau mengangguk, sangat takut. Karena itu ibu ingin memegang semuanya. Kenapa ibu tidak jujur pada semua orang? Beliau menunduk. Karena ibu pikir apa yang ibu lakukan itu benar. Jawaban itu membuatku terdiam lama. Selama bertahun-tahun, aku selalu mengira ibu mertua sengaja mengendalikan segalanya. Sekarang aku baru mengerti, di balik kontrol itu, ada sebuah ketakutan. Ketakutan yang diam-diam ada selama puluhan tahun. Ketakutan untuk kembali ke masa-masa tidak punya apa-apa. Tapi ketakutan itu justru mendorongnya ke keputusan yang lebih berbahaya. Sore harinya, teleponku berdering. Dari kantor, aku keluar ke koridor untuk menjawab. Yang menelepon adalah manajer HRD. "Selamat ya, Tika. Lamaranmu sudah lolos seleksi akhir." Jantungku berdebar kencang. "Benarkah, Bu? Minggu depan datang untuk menerima surat keputusan." Ya, aku berdiri terpaku di koridor rumah sakit. Semua suara di sekitarku seolah mengecil. Setelah berbulan-bulan berusaha, akhirnya kesempatan itu datang. Tapi tepat pada saat itu, suara yang familiar terdengar dari belakang. "Naik jabatan, ya?" Aku menoleh. Bima berdiri beberapa langkah di belakangku. Dia menatapku. Sorot matanya sangat berbeda. Tidak ada lagi sikap acuh tak acuh seperti dulu, juga tidak ada lagi kepercayaan diri absolut dari orang yang mengira semua urusan rumah tangga baik-baik saja. Aku mengangguk. Iya. Dia terdiam beberapa detik,
lalu menanyakan sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Tika, seandainya dulu aku mendengarkanmu untuk mengelola keuangan bersama, apa semuanya akan berbeda? Aku belum sempat menjawab. Di ujung koridor, Citra berlari ke arah kami sambil memegang ponsel, wajahnya pucat. Mas Bima, Mbak Tika, ada apa? Citra menunjukkan layar ponselnya, suaranya bergetar. Bank baru saja mengirim pemberitahuan. Di layar, terlihat jelas sebuah pesan. Rekening agunan atas pinjaman atas nama Ibu Ratna telah jatuh tempo pembayaran. Aset jaminan sedang dalam proses penanganan. Dan alamat aset yang tertera di bawahnya adalah alamat rumah yang sedang kami tinggali. Kami bertiga membeku di koridor rumah sakit. Citra yang pertama bereaksi. Tidak mungkin. Dia terus menggelengkan kepala, membuka ulang pesan dari bank seolah berharap dia salah lihat. Tapi tulisan itu tetap ada di sana. Pinjaman jatuh tempo, aset agunan, alamat rumah, tidak ada satu huruf pun yang salah. Bima merebut ponsel dari tangan adiknya. Dia membacanya berulang kali, wajahnya semakin pucat. Ibu, suaranya serak. Kapan ibu menggadaikan rumah? Bu Ratna, yang sedang duduk di tempat tidur, kedua tangannya mencengkeram ujung selimut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, aku melihat kepanikan yang jelas di matanya. 3 tahun yang lalu. Citra hampir melompat. 3 tahun lalu, ibu butuh modal tambahan, jadi ibu menggadaikan rumah tanpa memberitahu kami? Bu Ratna menunduk. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Angin dari ujung koridor meniup kertas di tangan Bima hingga bergetar. Aku menatap suamiku, dia seperti orang yang baru saja ditarik dari tidur yang terlalu panjang. Hal-hal yang selalu dia yakini secara absolut satu persatu runtuh di depan matanya. Beberapa saat kemudian, dia baru bertanya, sisa pinjamannya berapa? Bu Ratna menjawab sangat pelan, lebih dari 800 juta. Citra menutupi wajahnya. Ya Tuhan. Suasana begitu berat hingga suara roda troli perawat yang lewat di koridor terdengar jelas. Tepat pada saat itu, teleponku bergetar. Dari bagian HRD. Aku menjauh sedikit untuk menjawab. Surat keputusan pengangkatan resmi sudah ditandatangani. Minggu depan aku akan memulai di posisi baru. Gaji awal 38 juta rupiah, ditambah tunjangan tanggung jawab dan bonus kuartalan. Ini adalah kabar baik yang sudah lama ku nantikan. Tapi ketika aku kembali menatap ruangan itu, melihat raut wajah setiap anggota keluarga, aku tidak merasakan kegembiraan seperti yang kubayangkan. Malam itu, dokter mengizinkan ibu mertua pulang karena kondisinya sudah stabil. Kami semua pulang dalam suasana yang sangat berat. Tidak ada yang menyalakan musik, tidak ada yang berbicara. Bahkan Citra, yang biasanya selalu ceria, hanya duduk menatap keluar jendela mobil. Sesampainya di rumah, ibu mertua langsung masuk ke kamar. Pintu tertutup, tidak ada suara dari dalam. Bima duduk di sofa, bersandar sambil menatap langit-langit. Aku ke dapur membuat air minum. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suaranya memanggil, Tika. Mas mau teh atau air putih? Aku mau tanya hal lain. Aku membawakan 2 gelas air ke meja. Dia terdiam cukup lama, lalu bertanya, apa kamu pernah menganggapku sebagai orang yang tidak bertanggung jawab? Aku sedikit terkejut. Kenapa Mas bertanya begitu? Aku sudah 35 tahun, katanya sambil tersenyum pahit. Tapi uang hasil kerjaku sendiri pergi kemanapun aku tidak tahu. Aku menatap pria di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersama, aku merasa dia benar-benar sedang merefleksikan dirinya. Bukan untuk berdebat, bukan untuk mempertahankan pandangan, tapi untuk melihat kembali. Aku percaya pada ibu, percaya sampai buta. Mungkin begitu. Dia menunduk, kedua tangannya saling bertautan. Aku selalu berpikir berbakti itu berarti menyerahkan segalanya pada ibu. Sekarang aku baru sadar, aku hanya melimpahkan semua tanggung jawab pada orang lain. Di halaman, terdengar suara kucing. Sisa hujan sore masih menempel di dedaunan. Suasana begitu sunyi, Bima tiba-tiba tertawa. Lucu juga ya, apanya? Setiap hari aku pergi kerja, setiap bulan terima gaji, kupikir aku adalah tulang punggung keluarga. Dia menoleh padaku. Orang yang sebenarnya mengurus rumah ini. Sepertinya kamu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena selama bertahun-tahun,
yang kubutuhkan bukanlah pengakuan. Aku hanya berharap ada seseorang yang mau menanggung beban ini bersamaku. Keesokan paginya, pihak bank datang ke rumah. Petugas yang menangani berkas adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Caranya berbicara sangat sopan, tapi isinya membuat tidak ada yang bisa tenang. Pinjaman sudah jatuh tempo selama 3 bulan. Jika tidak dilunasi atau direstrukturisasi dalam waktu yang ditentukan, bank akan memulai proses penanganan aset jaminan. Sederhananya, rumah ini terancam disita. Ketika wanita itu pergi, seluruh keluarga duduk di meja makan, tidak ada yang menyentuh sarapan. Ibu mertua memegang selembar tisu. Biar ibu jual tanah di kampung, Bima mengangkat kepala. Tanah itu laku berapa? Mungkin sekitar 300 juta. Sisa 500 juta lebihnya bagaimana? Bu Ratna terdiam. Citra tiba-tiba angkat bicara. Atau, jual mobilku. Semua orang menoleh. Mobil baru yang belum genap 2 bulan itu terparkir di halaman. Citra menggigit bibir. Aku rela menjualnya. Ibu mertua langsung menggeleng. Tidak perlu, tapi rumah kita. Tidak perlu. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Bima menatap ibunya. Sampai saat ini, ibu masih memikirkan gengsi? Bu Ratna tertegun. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup, Bima berbicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Tidak keras, tapi sangat lugas. Ibu mengambil uangku untuk investasi, ibu ingin mencari tambahan untuk keluarga, aku tahu ibu tidak ingin semua ini terjadi. Aku juga tahu, Bima menghela napas. Tapi sekarang kita harus menyelesaikannya. Tidak ada yang berbicara lagi. Sore itu, aku pergi ke kantor untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan. Banyak orang memberiku selamat. Ada yang bercanda. Gaji baru. Traktirannya harus besar. Nih, aku tersenyum, tapi pikiranku masih berkecamuk dengan masalah di rumah. Saat hendak pulang, direktur utama memanggilku ke ruangannya. Beliau menanyakan beberapa hal tentang rencana kerja, lalu tiba-tiba menyebutkan bahwa perusahaan sedang mencari orang untuk menangani proyek restrukturisasi keuangan untuk beberapa perusahaan mitra. Aku mendengarkan dengan saksama. Pekerjaannya agak menekan. Baik, Pak, tapi jika berhasil, akan membuka banyak peluang. Aku mengangguk. Percakapan hanya berlangsung 15 menit, tapi ketika aku keluar dari ruangan, sebuah ide muncul di benakku. Ide itu membuatku berhenti di tengah koridor cukup lama. Malam itu, ketika pulang, aku melihat ada tamu di ruang tamu. Pak Hartono, mitra kerja ibu mertua. Wajahnya tampak lebih kuyu dari pertemuan sebelumnya. Melihatku, dia berdiri untuk menyapa. Setelah beberapa basa-basi, percakapan langsung ke pokok masalah. Pak Hartono membuka mapnya. Saat ini perusahaan masih memiliki beberapa aset. Masih ada kemungkinan modal kembali? Tanya Bima. Berapa persen? Dia ragu-ragu. Sekitar 50-60%. Citra kecewa. Hilang hampir setengahnya, Pak Hartono menunduk. Tidak ada yang bisa menyalahkannya, karena dari raut wajahnya, dia sendiri sedang dalam krisis. Percakapan berlanjut hingga hampir jam 10 malam. Ketika tamu pulang, aku tidak sengaja melihat sebuah map tertinggal di meja. Aku mengambilnya dengan niat untuk mengembalikan, tapi sebuah tulisan menarik perhatianku. Itu adalah daftar investor. Nama ibu mertuaku ada di urutan ketiga, dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Aku melihat ke bawah dan tiba-tiba berhenti, karena di dekat bagian akhir daftar, muncul sebuah nama yang sangat kukenal. Nama bibi ibu mertuaku, orang yang menelepon memberitahu kabar opname tempo hari, jumlah investasinya 400 juta. Aku terus melihat ke bawah. Seorang paman, 300 juta. Seorang tante dari pihak ibu, 200 juta. Jantungku berdebar kencang. Aku langsung mengerti sesuatu. Orang-orang ini bukan investor biasa, mereka semua kerabat. Aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku. Orang-orang ini, mereka semua berinvestasi atas ajakan ibu, kan? Seluruh ruangan hening. Bu Ratna perlahan mengangkat kepala, wajahnya kehilangan warna. Bima merebut kertas itu. Semakin dia membaca, raut wajahnya semakin berubah. Bibi Lastri investasi, Tante Rina juga, bahkan Om Tono juga. Citra terbelalak. Ibu mengajak semua kerabat untuk ikut? Bu Ratna gemetar.
mencengkeram ujung bajunya. Waktu itu, perusahaannya sedang untung besar. Ibu hanya memperkenalkan pada mereka. Beliau tidak menjawab, tapi keheningan itu sudah cukup. Pada saat itu, semua orang mengerti jika investasi ini benar-benar gagal, yang hilang bukan hanya uang, tapi juga ikatan keluarga. Tepat saat itu, telepon ibu mertua berdering, di layar muncul nama penelepon, Bibi Lastri, orang yang baru saja menginvestasikan 400 juta. Bu Ratna menatap layar yang terus menyala, tangannya gemetar hingga tidak bisa menekan tombol jawab. Dering pertama, kedua, lalu ketiga. Tiba-tiba dari luar gerbang terdengar panggilan keras. Mbak Ratna, ada di rumah? Seluruh ruang tamu serentak menoleh keluar. Melalui kaca jendela, aku melihat 3 orang berdiri di depan gerbang, dan yang memimpin adalah Bibi Lastri. Suara panggilan dari luar gerbang terdengar untuk kedua kalinya. Mbak Ratna, buka pintunya, kami mau masuk. Tidak ada seorang pun di ruang tamu yang bergerak. Ibu mertuaku duduk kaku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Selama ini, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Wanita yang selalu terlihat tenang dalam menghadapi segala hal, kini seolah-olah kehilangan seluruh kekuatannya. Telepon di atas meja terus menyala. Nama Bibi Lastri muncul lalu padam, muncul lagi lalu padam. Di luar gerbang, terdengar suara sepeda motor berhenti. Bima bangkit. Biar Bima yang buka pintu. Bu Ratna segera memegang tangan putranya. Jangan. Ibu mau menghindar sampai kapan? Beri ibu waktu berpikir sebentar. Orang-orang sudah sampai di depan rumah, Bu. Suara Bima tidak keras, tapi semua orang bisa mendengar kelelahan di dalamnya. Dia berjalan lurus ke halaman. Begitu gerbang terbuka, 3 orang di luar melangkah masuk. Dipimpin oleh Bibi Lastri. Tahun ini usianya hampir 60 tahun, seorang pemilik toko kelontong di kampung. Orangnya kecil tapi sangat gesit. Di belakangnya ada Tante Rina dan Om Tono, keduanya kerabat dekat. Saat pernikahanku, mereka bertiga hadir sejak pagi untuk membantu. Orang-orang ini pernah makan semeja, pergi ke acara selamatan dan pernikahan bersama selama bertahun-tahun. Sekarang, raut wajah mereka semua muram. Bibi Lastri masuk ke ruang tamu, tatapannya lurus ke arah Bu Ratna. Ada apa ini, Mbak? Ibu mertuaku berdiri, bibirnya bergetar. Duduk dulu, kita bicara. Jawab saya dulu. Suasana begitu tegang hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Bibi Lastri mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah pesan. Sore ini saya dengar orang-orang bilang perusahaan itu ada masalah. Bu Ratna diam. Saya telepon bak belasan kali tidak diangkat. Saya kesini karena ingin dengar langsung dari mulut Mbak. Tante Rina duduk di kursi, wajahnya penuh kecemasan. Benarkah uang kita sedang ada masalah, Mbak? Aku menoleh ke arah ibu mertua, beliau perlahan memejamkan mata. Mungkin beliau sadar tidak bisa menyembunyikannya lagi. Benar. Seluruh ruang tamu seolah membeku. Om Tono menghela napas panjang. Tante Rina menutup mulut dengan tangannya. Bibi Lastri masih berdiri di tempatnya. Jadi, uang kami hilang? Hilang berapa? Semuanya masih dalam proses penanganan. Sisa berapa? Bu Ratna tidak menjawab. Justru keheningan itulah yang membuat wajah semua orang semakin pucat. Beberapa saat kemudian, Bibi Lastri menarik kursi dan duduk. Suaranya tidak lagi sekasar tadi, sebaliknya terdengar sangat sedih. Mbak tahu, uang 400 juta itu adalah tabungan saya dan suami selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang bicara. Saya percaya pada Mbak, makanya saya berikan. Anak laki-laki saya sebentar lagi mau menikah. Tangan Bibi Lastri mencengkeram pinggir meja. Dia sedang menunggu uang itu untuk membeli rumah. Ibu mertua menunduk, kedua bahunya bergetar. Aku mengerti perasaannya. Ada kesalahan yang tidak didasari niat jahat, tapi akibatnya tetap sangat besar. Percakapan itu berlangsung hampir 2 jam. Tidak ada suara keras, tidak ada cacian berat. Justru itulah yang membuat suasana semakin berat. Karena yang duduk di sini semua adalah kerabat. Mereka tidak ingin menyulitkan satu sama lain, tapi mereka juga tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka pulang, jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Bibi Lastri berdiri di luar gerbang cukup lama.
Sebelum naik motor, dia berbalik. Mbak Ratna. Iya, saya masih percaya sama Mbak. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Saya hanya berharap Mbak jangan menyembunyikan apa-apa lagi dari kami. Setelah berkata begitu, dia pun pergi. Suara mesin motor perlahan menjauh, halaman kembali sunyi. Tapi kesunyian itu lebih menakutkan daripada omelan. Malam itu, hampir seluruh rumah tidak tidur. Aku sedang berbaring di kamar ketika mendengar pintu terbuka sangat pelan. Ternyata Bima. Dia berjalan ke balkon, aku pun mengikutinya. Langit malam tanpa angin, gang sudah sepi. Bima duduk di kursi plastik tua, sangat lama baru bersuara. Waktu kecil, aku pikir ibu adalah orang terhebat. Aku diam mendengarkan. Ayah meninggal cepat. Ibu sendirian membesarkan kami berdua. Dia menatap ke kejauhan. Dulu, ibu jualan nasi uduk di pasar dari jam 4 pagi. Setiap kali butuh uang sekolah, ibu selalu bisa mendapatkannya. Sampai sekarang aku masih dengar orang-orang cerita. Makanya aku selalu berpikir apapun yang ibu lakukan pasti benar. Dia tersenyum, senyum yang penuh kepahitan. Mungkin, aku belum pernah benar-benar dewasa. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu ini bukan saatnya untuk menghibur. Ada hal-hal yang harus dihadapi sendiri oleh seseorang. Keesokan paginya, aku memulai tugas baru di kantor. Volume pekerjaan meningkat pesat. Rapat terus-menerus, mengurus berkas, berhadapan dengan laporan keuangan yang rumit. Anehnya, semakin sibuk, pikiranku justru semakin jernih. Selama bertahun-tahun, aku terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan urusan keluarga. Sekarang, aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri. Sekitar seminggu kemudian, aku ditugaskan menangani sebuah berkas restrukturisasi perusahaan. Rapat pertama berlangsung hampir 3 jam. Setelah rapat selesai, konsultan keuangan dari perusahaan induk menahanku. Beliau berusia sekitar 50-an tahun, perawakannya kecil, bicaranya sangat tenang. Beliau melihat laporan yang baru saja ku selesaikan dan mengangguk. Pola pikir Anda cukup baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya pernah menjadi manajer keuangan? Belum, Pak. Sayang sekali. Aku tertawa. Sayang kenapa, Pak? Banyak orang punya uang, tapi tidak tahu cara mengelolanya. Beliau menutup mapnya. Orang yang tahu cara menjaga uang biasanya akan bisa menghasilkan uang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, baru saja masuk ke halaman, aku melihat sebuah mobil bak kecil terparkir di depan gerbang. Beberapa pria sedang memindahkan barang. Aku terkejut. Ada apa ini? Citra keluar dari rumah. Wajahnya murung. Aku jual mobil. Mbak. Aku terdiam. Secepat itu? Iya. Dapat berapa? Rugi hampir 70 juta. Dia mencoba tersenyum. Anggap saja biaya belajar. Aku melihat mobil merah itu diangkut ke atas bak, tiba-tiba merasa kasihan pada adik iparku. Meskipun sifatnya masih kekanak-kanakan dan boros, tapi di saat sulit dia rela menjual barang yang paling disukainya. Malam itu, ibu mertua memanggil semua orang untuk makan malam. Menu makanannya lebih sederhana dari biasanya, hanya ikan goreng, sayur rebus, dan semangkuk sup. Semua orang duduk. Bu Ratna meletakkan sebuah buku catatan kecil di depannya. Ada yang ingin ibu sampaikan. Bima mengangkat kepala, Citra juga menoleh. Ibu membuka buku itu. Itu adalah buku catatan pengeluaran keluarga yang baru. Mulai hari ini, ibu akan mencatat semua pengeluaran. Ibu juga akan transparan tentang semua sisa uang. Beliau menatap kami satu persatu, tatapannya berhenti lebih lama padaku. Dulu ibu pikir, menyimpan rahasia itu lebih baik. Beliau tersenyum sedih. Sekarang baru tahu kalau ibu salah. Aku sadar ini adalah pertama kalinya ibu mertua mengakui kesalahannya di depan anak-anaknya. Tidak mudah, terutama bagi orang yang hidup dengan harga diri setinggi beliau. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan. Tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Setidaknya, semua orang mulai berbicara jujur satu sama lain. Sekitar jam 10 malam, saat aku sedang memeriksa dokumen kantor, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara seorang pria.
Benar ini dengan Ibu Kartika? Iya, benar. Saya direkomendasikan oleh Pak Hartono. Ada beberapa dokumen terkait investasi keluarga Ibu. Aku sedikit terkejut, terkait bagaimana? Pria itu ragu-ragu. Dalam proses peninjauan berkas, kami menemukan beberapa dana yang tidak masuk ke proyek seperti yang dilaporkan. Jantungku berdebar. Maksud Anda? Ada kemungkinan seseorang telah menarik uang itu sebelumnya. Aku langsung berdiri. Berapa banyak? Belum bisa dipastikan. Siapa orang itu? Pihak seberang terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, kami sedang memeriksa, tapi nama yang paling sering muncul dalam transaksi transfer bukan Pak Hartono. Aku mencengkeram telepon, lalu siapa? Pria itu merendahkan suaranya. Nama orang itu adalah Joko. Aku membeku. Nama itu tidak asing sama sekali. Itu adalah pria yang beberapa kali muncul bersama Citra di malam hari di depan gerbang rumah. Aku memegang telepon, berdiri terpaku di ruang kerja. Di luar jendela kaca, kota sudah bermandikan cahaya. Barisan mobil membentuk jejak cahaya panjang di bawah gerimis senja. Tapi di kepalaku, hanya ada satu nama yang terus bergema. Joko. Pria yang pernah muncul bersama Citra di depan gerbang hampir jam 3 pagi. Pria yang beberapa kali memberikan dokumen pada ibu mertuaku. Pria yang selama ini kuanggap hanya sebagai mitra bisnis biasa. Pria di seberang telepon melanjutkan, kami belum berani menyimpulkan apa-apa. Saya mengerti, tapi transfer dana yang terkait dengan orang ini cukup banyak. Berapa? Saat ini, baru ditelusuri sekitar 300 juta lebih. Aku menggenggam telepon lebih erat. 300 juta bukan angka kecil, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Bolehkah saya melihat berkasnya? Tentu. Kapan? Besok pagi. Setelah panggilan berakhir, aku duduk terdiam sangat lama. Sejak masalah ini meledak, aku selalu berpikir penyebabnya adalah investasi yang gagal. Tapi jika benar ada seseorang yang diam-diam menarik dana dari modal bersama, ceritanya sudah berbeda. Dan yang paling membuatku khawatir adalah kemungkinan keterlibatan Citra dengan orang itu. Malam itu, ketika pulang, aku melihat adik iparku duduk di halaman, di kursi plastik dekat rumpun bunga kertas. Dia duduk memeluk lutut, matanya menatap lantai. Sejak menjual mobilnya, Citra menjadi lebih pendiam. Tidak ada lagi celoteh tentang tokonya saat makan malam, tidak ada lagi tawa yang menggema di seluruh rumah. Aku duduk di sebelahnya. Sudah makan, Cit? Sudah, Mbak. Duduk di sini, ngapain? Biar nggak suntuk. Angin malam berhembus lembut. Citra tiba-tiba bertanya, Mbak lihat aku ini nggak berguna, ya? Aku sedikit terkejut, kenapa tanya begitu? Keluarga lagi ada masalah, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Aku menatap gadis di hadapanku. 2 bulan lalu, dia masih dengan riang memamerkan mobil barunya. Sekarang, wajahnya tampak kuyu, tidak ada orang yang dilahirkan untuk menyelesaikan semua masalah, kok? Tapi setidaknya aku harus bisa melakukan sesuatu. Aku tersenyum. Kamu kan sudah menjual mobilmu. Citra tertawa, tawa yang sangat singkat. Aku suka sekali mobil itu. Aku tahu, saat menerima mobil itu, dia memotretnya lebih dari 100 kali. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, suasana terasa sedikit lebih ringan. Tapi kemudian dia kembali murung. Mbak Tika. Iya? Kalau seseorang berbuat salah tapi tidak sengaja, apa dia pantas disalahkan? Aku menatap adik iparku. Di bawah lampu taman, wajahnya tampak ragu. Tergantung masalahnya apa, kalau masalah itu berdampak pada banyak orang? Aku tidak langsung menjawab. Firasat samar muncul, tapi aku tidak mau gegabah menebak. Apa orang itu sedang berusaha memperbaiki kesalahannya? Citra menunduk, sangat lama baru menjawab, sepertinya iya. Aku meletakkan tangan di bahunya, kalau begitu, perbaiki saja dulu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk dia memandangi halaman yang gelap. Keesokan paginya, aku bertemu dengan petugas yang menangani berkas keuangan perusahaan investasi itu. Kantornya berada di sebuah gedung tua, suasananya cukup tegang. Banyak investor lain juga hadir, semua dengan wajah cemas. Pria yang meneleponku semalam bernama Andi, usianya sekitar 40 tahun. Dia memberiku setumpuk dokumen.
Saya hanya tunjukkan bagian yang relevan saja. Aku membuka halaman demi halaman. Rincian pengeluaran, transaksi, kontrak. Semakin kulihat, semakin banyak kejanggalan. Ada transfer dana yang sama sekali tidak berhubungan dengan proyek. Sebagian dicatat sebagai biaya konsultasi, sebagian sebagai dukungan mitra, sebagian lagi sebagai uang muka, penerimanya berulang kali atas nama Joko, semuanya sah di atas kertas. Semua ada tanda tangannya. Siapa yang tanda tangan? Pihak yang diberi kuasa, yaitu Ibu Ratna. Aku terdiam. Anda yakin? Kami sudah memeriksanya. Aku membuka berkas lebih lanjut. Sebuah salinan surat kuasa muncul. Orang yang diizinkan untuk mewakili dalam beberapa transaksi adalah Joko. Aku menatap lekat-lekat kertas itu, rasa dingin menjalari punggungku. Jika benar begitu, ibu mertua telah menaruh kepercayaan yang sangat besar pada pria ini, sampai-sampai memberikan kuasa atas penggunaan uang. Siang itu, aku izin pulang lebih awal. Saat tiba di rumah, hal pertama yang kulihat adalah sepeda motor Joko terparkir di depan gerbang. Jantungku berdebar. Aku masuk ke ruang tamu, suasananya sangat tegang. Ibu mertua duduk di kursi tengah, Bima berdiri di dekat jendela. Citra duduk di seberangnya, dan Joko duduk di ujung meja. Pria berusia sekitar 38 tahun itu berpakaian rapi, wajahnya cerah, dari luar sangat mudah membuat orang percaya. Begitu melihatku masuk, semua orang terdiam. Joko berdiri untuk menyapa. "Selamat siang, Mbak." Aku mengangguk, tidak langsung duduk. Bima angkat bicara. "Tika pulang di saat yang tepat. Ada apa?" Mas Joko baru saja datang untuk menjelaskan. Aku menatap pria di hadapanku. "Menjelaskan apa?" Dia menarik napas. "Soal uang, silakan bicara." Joko menunduk sejenak. "Pertama-tama, saya minta maaf. Saya tahu keluarga sedang dalam kesulitan besar." Suaranya terdengar tulus, tapi itu tidak mengurangi kewaspadaanku. 3 tahun lalu, Ibu Ratna percaya pada saya dan menugaskan saya untuk membantu prosedur investasi. Ada beberapa biaya yang saya terima. Berapa? Lebih dari 300 juta. Angka itu cocok dengan yang kubaca pagi tadi. Seluruh ruangan hening. Joko melanjutkan, "Tapi semuanya ada kontraknya. Uang itu saya gunakan untuk operasional pekerjaan. Ada buktinya?" "Ada." Aku menatap lurus ke matanya. Pria ini tidak gugup sama sekali. Itu membuatnya semakin sulit ditebak. Jika dia penipu, dia terlalu tenang. Jika dia tidak bersalah, kenapa dia muncul di begitu banyak transaksi janggal? Tepat saat itu, Citra tiba-tiba berdiri. Biar Citra yang bicara. Semua orang menoleh padanya. Kedua tangannya saling meremas, wajahnya pucat. Mas Joko tidak menipu. Seluruh ruangan tertegun. Bima mengerutkan kening. "Kamu tahu soal ini?" "Iya." "Tahu sejak kapan?" "Hampir setahun." Ibu mertua terbelalak. "Kamu tahu, Sid?" Citra menunduk. "Iya, Bu." Suasana membeku. Tidak ada yang menyangka orang kedua yang paling lama menyembunyikan rahasia di rumah ini adalah Citra. "Lalu kenapa kamu tidak bilang?" tanya Bima. Citra menggigit bibir, matanya memerah. "Karena aku takut." "Takut apa?" "Aku takut semua orang salah paham." "Salah paham apa?" Dia melirik Joko, lalu berkata sangat pelan, "Karena aku dan Mas Joko sedang pacaran." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Aku menatap ibu mertuaku, beliau terkejut. Bima juga sama. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu tentang ini. Selama ini, Citra tidak pernah menyinggungnya. Joko duduk diam, tatapannya penuh ketidakberdayaan. "Setiap kali Mas Joko datang ke rumah itu karena urusan pekerjaan," lanjut Citra. "Tapi aku takut semua orang berpikir dia memanfaatkan keluarga, jadi aku sembunyikan." Bima memijat keningnya. "Ya Tuhan, situasi ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Karena sekarang bukan hanya soal uang, tapi juga perasaan, kepercayaan, dan hubungan yang saling tumpang tindih." Percakapan berlanjut hingga sore. Saat Joko hendak pamit, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan." Semua orang menoleh. Dia meletakkan map itu di meja. "Saya baru menerima pemberitahuan baru." "Pemberitahuan apa?"
Tanya Bima. Ada yang mengajukan gugatan atas seluruh berkas investasi. Ibu mertua mengerutkan kening. Siapa? Joko membuka map, mengeluarkan selembar surat. Dia mendorongnya ke tengah meja. Saya juga tidak mengerti kenapa. Tapi yang mengajukan gugatan adalah salah satu investor terbesar. Aku menunduk untuk melihat. Di baris pertama, ada sebuah nama yang sangat kukenal. Bukan Bibi Lastri, bukan Tante Rina, bukan pula Om Tono. Melainkan Pak Hartono, kakak kandung ibu mertuaku yang tinggal di Surabaya. Dan jumlah investasinya, yang tercatat di berkas mencapai 700 juta rupiah. Yang membuat semua orang lebih terkejut adalah catatan di bagian akhir. Penggugat menduga adanya indikasi penggelapan aset dan meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan atas seluruh aliran dana. Nama Paman Hartono di atas surat itu bagaikan gunting yang memutus sisa ketenangan di rumah ini. Ibu mertuaku duduk tak bergerak. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Jika Bibi Lastri, Tante Rina, atau Om Tono yang muncul, beliau masih bisa menganggapnya sebagai kekhawatiran sesaat dari kerabat. Tapi Paman Hartono berbeda. Dia adalah kakak kandungnya, kakak yang telah merawatnya seperti orang tua sejak kecil. Seseorang yang selama puluhan tahun, setiap kali disebut, selalu beliau panggil dengan penuh hormat, Mas Hartono. Suasana di ruang tamu terasa berat seperti timah. Citra yang pertama kali angkat bicara. Mas Hartono kan di Surabaya, kok Paman bisa tahu secepat ini? Joko menghela napas. Mungkin informasinya sudah menyebar. Bima mengambil surat itu untuk melihat lebih dekat. Surat ini dikirim kapan? 3 hari yang lalu. Ibu mertua tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang begitu sedih, hingga membuatku merasa sesak. 3 hari yang lalu, Mas Hartono menelepon ibu. Semua orang menoleh padanya. Beliau menatap kedua tangannya yang keriput. Dia bertanya apakah ada masalah. Lalu, ibu jawab apa? Ibu bilang semuanya baik-baik saja. Citra perlahan memejamkan mata. Mungkin saat itu, semua orang mengerti. Justru penyembunyian itulah yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jika hari itu beliau berkata jujur, mungkin Paman Hartono tidak akan mengirimkan surat gugatan. Setidaknya tidak akan sampai sejauh ini. Joko pamit setelah itu. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah Citra dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kamu istirahat, ya? Citra hanya mengangguk. Sejak hubungan mereka terungkap, dia belum berani menatap lurus ke arah Joko. Pintu tertutup, di dalam rumah hanya tersisa kami berempat. Malam itu tidak ada yang bisa makan. Ibu mertua masuk ke kamar sejak awal. Bima duduk di teras sambil merokok. Aku sangat benci bau rokok, tapi malam itu aku tidak berkomentar. Ada saat-saat di mana seseorang butuh pegangan ketika pikirannya kacau, meskipun pegangan itu tidak baik. Sekitar jam 10 malam, telepon Bima berdering. Paman Hartono menelepon, semua orang bisa mendengarnya. Bima menatap layar cukup lama sebelum menjawab. Halo, Paman. Di seberang sana hening beberapa detik. Suara pria tua terdengar, pelan dan berat. Ibumu mana? Ada di kamar, Paman. Panggil ibumu, suruh bicara. Bima menatap ke arah pintu kamar ibunya. Beberapa saat kemudian, dia bangkit untuk memanggil. Ibu mertua keluar, menerima telepon. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dibicarakan di seberang sana, hanya melihat raut wajahnya yang berubah-ubah. Kadang beliau mengangguk, kadang menunduk, kadang menyeka air mata. Panggilan itu berlangsung hampir 20 menit. Ketika selesai, beliau duduk di kursi. Matanya merah. Mas Hartono bilang apa, Bu? Tanya Bima. Beliau terdiam lama, lalu menjawab, akhir pekan ini, Mas Hartono akan datang. Seluruh ruang tamu hening. Aku tidak sering bertemu Paman Hartono, hanya beberapa kali saat pernikahan dan acara keluarga. Tapi dari cerita orang-orang, aku tahu beliau adalah orang yang sangat berprinsip. Sekali memutuskan sesuatu, sulit untuk diubah. Jika beliau datang langsung ke sini, urusannya pasti tidak lagi sederhana. Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana yang berat. Pekerjaan baru di kantor membuatku sibuk hingga hampir tidak punya waktu istirahat. Tapi anehnya, semakin sibuk, aku justru semakin bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Aku mulai menata ulang seluruh keuangan pribadiku, memeriksa setiap tabungan, setiap sertifikat investasi,
setiap polis asuransi. Setiap malam aku duduk di depan komputer sampai larut, bukan untuk menghitung kerugian keluarga suami, tapi untuk merefleksikan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir aku sedang bersabar. Tapi semakin direnungkan, aku sadar ada sebagian kesalahan pada diriku sendiri. Aku telah memilih diam terlalu lama. Ada hal-hal yang seharusnya dibicarakan sejak awal, ada batasan yang seharusnya ditetapkan sejak dulu. Kesabaran yang berkepanjangan terkadang sama seperti membiarkan retakan di dinding. Awalnya hanya sehelai garis tipis, seiring waktu, ia diam-diam melebar. Saat kita menyadarinya, segalanya sudah berbeda. Jumat sore, Paman Hartono tiba. Beliau datang dengan bus dari Surabaya, tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas jinjing tua. Pria berusia lebih dari 60 tahun itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan ibu mertuaku, terutama matanya. Tapi tatapan matanya lebih tajam, lebih tegas. Begitu masuk ke rumah, beliau tidak menyinggung soal uang, tidak juga bertanya tentang investasi. Beliau menatap adiknya lama sekali, lalu bertanya, "Akhir-akhir ini bisa tidur?" Ibu mertuaku menunduk. "Tidak." "Aku tahu," beliau menghela napas. "Dari kecil, kebiasaanmu apa, aku kan tahu." Suasana di rumah sedikit mencair. Makan malam itu, dengan kehadiran Paman Hartono, semua orang makan sangat sedikit. Setelah makan, barulah beliau meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan sebuah map. "Sekarang kita bicara yang penting." Semua orang berkumpul. Beliau menatap ibu mertuaku. "Aku tanya jujur, kamu, apa mengambil 1 rupiah pun uang orang-orang untuk dirimu sendiri?" Ibu mertua mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menjawab tanpa ragu. "Tidak, aku percaya." Beliau mengangguk, lalu menatap kami semua. "Kalau begitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan itu." Seluruh ruangan hening. Bima sedikit mengerutkan kening. "Bagaimana caranya, Paman?" "Periksa seluruh berkasnya." Beliau mendorong map itu ke tengah meja. Sejak tahu masalah ini, Paman minta tolong seorang teman auditor untuk memeriksanya. Aku terkejut. Audit. Itu adalah arah yang bahkan belum terpikirkan olehku. Paman Hartono melanjutkan, "Jika uangnya benar-benar masuk ke proyek, meskipun rugi, masih ada kesempatan untuk kembali. Tapi jika uangnya disalahgunakan, kita harus cari tahu siapa pelakunya." Ibu mertua menatap kakaknya. "Mas masih percaya padaku?" Beliau tersenyum tipis. "Percaya padamu bukan berarti percaya semuanya benar." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Itulah cara bicara orang tua. Tidak membela secara buta, tidak juga menghakimi dengan gegabah. Malam itu, kami semua memeriksa berkas hingga larut malam. Setiap kontrak dikeluarkan, setiap transaksi dicocokkan, setiap aliran dana dicatat. Aku duduk di samping Paman Hartono. Semakin kulihat, beliau sangat teliti. Banyak detail yang sebelumnya tidak ada yang perhatikan, beliau catat. Sekitar jam 1 pagi, beliau tiba-tiba berhenti menulis. "Tunggu." Semua orang mengangkat kepala. Beliau menunjuk sebuah rekening koran. "Ini apa?" Aku melihat ke arah yang ditunjuknya. Sebuah transaksi transfer sebesar 350 juta rupiah. Penerimanya bukan perusahaan, bukan juga Joko, melainkan sebuah rekening pribadi. Nama pemilik rekening sangat singkat, hanya 2 kata, Lia Amelia. Bima mengerutkan kening. "Siapa itu?" Sitra menggelengkan kepala. "Tidak tahu." Ibu mertua juga tampak bingung. Nama itu, ibu belum pernah dengar. Paman Hartono terus memeriksa. Raut wajahnya berubah. Tepat di bawahnya ada transaksi lain, 200 juta, juga ditransfer ke orang yang sama. Lalu 100 juta, lalu 80 juta. Totalnya lebih dari 700 juta rupiah. Seluruh ruangan membeku. Paman Hartono meletakkan pulpennya. Siapa orang ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Tepat saat itu, telepon Joko berdering di ponsel Citra. Dia menyalakan pengeras suara. Suara Joko terdengar tergesa-gesa. "Citra, kamu di mana?" "Di rumah." "Ada Paman Hartono di sana?" "Ada." "Aku baru dapat informasi tentang Lia Amelia." Seluruh ruangan serentak menatap ponsel. Joko menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan,
Lia Amelia adalah mantan kepala akuntan di perusahaan itu. Paman Hartono langsung bertanya, orang itu sekarang di mana? Di seberang sana hening beberapa detik, keheningan yang membuat semua orang merasa cemas. Lalu Joko menjawab, 3 bulan lalu, dia sudah mengundurkan diri. Bisa dihubungi? Tidak. Kenapa? Suara Joko semakin berat. Karena tepat setelah mengundurkan diri, dia menjual rumahnya, pindah dari alamat lamanya, dan menghilang sepenuhnya. Kalimat Joko membuat ruangan itu sunyi senyap, kipas angin masih berputar di atas kepala. Detak jarum jam dinding masih terus berdetak, tapi tidak ada lagi yang memperhatikan suara apapun. Semua mata tertuju pada ponsel yang diletakkan di tengah meja. Paman Hartono yang pertama angkat bicara, menghilang. Maksudnya bagaimana? Suaranya memberat. Joko di seberang telepon menjawab, saya baru saja bertemu dengan seseorang yang pernah bekerja dengannya. 3 bulan lalu, dia mengundurkan diri secara mendadak. Ada alasannya? Katanya mau pulang kampung merawat ibunya yang sakit. Ibu mertua perlahan mengangkat kepala, tatapannya penuh kebingungan. Selama ini dia bekerja dengan baik. Joko menghela napas. Saat itu tidak ada yang curiga. Sekarang baru ketahuan alamat KTP-nya sudah pindah, nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, akun media sosialnya juga ditutup semua. Paman Hartono melihat ketumpukan berkas, jarinya berhenti di transaksi senilai lebih dari 700 juta rupiah. Ini tidak ada yang membantah, karena semua orang tahu. Aha, akan dunmei. Asan barkunaya. Anbartu. Antunaya. Anbarku. Anbar antu anda. Anbar doa. Antu. Anbar sa uang. Tidak pernah menjadi hal yang normal. Panggilan berakhir hampir jam 2 pagi. Aku membawa laptop ke ruang tamu. Paman Hartono masih duduk memeriksa dokumen. Bima duduk di sampingnya, sementara ibu mertua duduk diam di sudut meja. Aku belum pernah melihatnya begitu pendiam. Wanita yang dulu mengelola segala urusan di rumah, kini seolah sedang melihat hidupnya dibongkar sepotong demi sepotong. Sekitar jam 3 pagi, Paman Hartono menutup mapnya. Besok kita harus menemui orang ini. Lia Amelia, Paman, tanya Bima. Iya, tapi cari di mana? Beliau menoleh padaku. Kartika kerja di bidang keuangan, kan? Iya, Paman, ada cara untuk melacak jejaknya. Aku berpikir sejenak, bisa dicoba. Uang selalu meninggalkan jejak. Semua orang menatapku. Rekening bisa ditutup, telepon bisa dibuang. Tapi transaksi bank, kontrak jual beli, alamat penerima dana, itu sangat sulit untuk hilang sepenuhnya. Paman Hartono mengangguk, sorot matanya untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit harapan. Baik, aku melihat jam. Tapi harus pelan-pelan. Keesokan paginya, aku izin tidak masuk kerja sehari. Bukan karena permintaan keluarga, tapi karena aku sendiri ingin tahu kebenarannya. Selama bertahun-tahun menjadi akuntan, aku mengerti satu hal sederhana, angka tidak bisa berbohong. Manusia bisa berbohong, dokumen bisa diubah, tapi jika cukup sabar, angka-angka akan menceritakan keseluruhan ceritanya. Aku, Paman Hartono, dan Bima pergi menemui Andi, orang yang bertanggung jawab meninjau berkas investasi. Pertemuan berlangsung hampir 4 jam. Puluhan map bukti dikeluarkan. Setiap transaksi diperbesar di layar. Di tengah pertemuan, aku menemukan sebuah detail aneh. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh. Aku menunjuk sebuah rekening koran. Andi mendekat. Ada apa, Bu? Lihat tanggal transfernya. Semua orang menunduk. Tanggal 12 Maret, sebuah transaksi 200 juta ditransfer ke Lia Amelia. Aku menggulir ke transaksi berikutnya. Tanggal 13 Maret, 200 juta lagi. Tanggal 14 Maret, 150 juta. Aku menatap Andi. 3 hari berturut-turut. Tapi alasan pengeluarannya semua berbeda. Andi mulai memperhatikan. Benar juga, ini tidak seperti pembayaran pekerjaan. Kenapa? Menurut saya, ini lebih seperti memecah jumlah besar. Ruangan hening. Paman Hartono duduk tegak. Maksudmu apa? Jumlah uang yang besar biasanya mudah menarik perhatian. Jika ingin mentransfer banyak uang tanpa dicurigai, orang seringkali memecahnya menjadi beberapa bagian kecil.
Bima menatapku, sorot matanya untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit keheranan. Mungkin dia belum pernah melihatku bekerja seperti ini. Selama bertahun-tahun, di matanya, aku hanyalah seorang istri yang mengurus makanan, pengeluaran, dan bekerja tepat waktu. Dia tidak pernah benar-benar peduli dengan pekerjaanku. Bahkan aku sendiri tidak menyadarinya sampai saat ini. Siang hari, kami meninggalkan kantor. Dalam perjalanan pulang, Paman Hartono tiba-tiba tersenyum. Kartika lebih hebat dari yang Paman kira. Aku tertawa. Saya hanya terbiasa melihat buku. Paman, bisa membaca buku catatan keuangan itu sama dengan bisa membaca hati orang. Kalimat itu membuat Bima terdiam sepanjang perjalanan. Sore itu, saat kami tiba di rumah, Citra sedang berdiri di halaman. Wajahnya sangat aneh. Begitu melihat kami, dia berlari mendekat. Mas Joko datang. Di mana? Di dalam. Kami masuk ke ruang tamu. Joko sedang menunggu. Di atas meja ada sebuah tas dokumen besar. Melihat kami, dia berdiri. Saya baru saja menemukan ini. Apa itu? Tanya Bima. Dia membuka tas, mengeluarkan sebuah buku catatan. Sampulnya sudah usang, beberapa halamannya basah. Ini buku kerja pribadi Lia Amelia. Aku segera menarik kursi. Paman Hartono memakai kacamatanya. Kami semua membuka halaman demi halaman. Awalnya hanya catatan kerja biasa, pemasukan, pengeluaran, jadwal rapat. Tapi semakin ke belakang, isinya semakin berbeda. Ada tulisan yang dibuat tergesa-gesa, ada bagian yang dicoret-coret. Lalu, di sebuah halaman menjelang akhir, kami semua berhenti. Di tengah halaman, ada sebuah kalimat pendek. Aku tidak mau melakukannya lagi. Seluruh ruangan hening. Di bawahnya ada baris lain, tapi sekarang sudah terlambat. Joko berkata pelan, itu tulisan tangannya. Aku terus membalik halaman. Halaman berikutnya berisi daftar nama. Beberapa sudah dicoret, beberapa masih utuh. Ibu mertua tiba-tiba tertegun. Nama ibu. Semua orang melihat. Benar, itu nama beliau. Tepat di bawahnya ada nama Paman Hartono, Bibi Lastri, Tante Rina, Om Tono. Hampir semua yang berinvestasi. Tidak ada yang mengerti apa arti daftar itu, sampai aku melihat catatan di sampingnya. Tanganku menjadi dingin. Di samping setiap nama ada sebuah angka. Bukan jumlah investasi, melainkan jumlah kekurangan. Aku membaca cepat setiap baris. Paman Hartono, 280 juta. Bibi Lastri, 160 juta. Tante Rina, 90 juta. Om Tono, 120 juta. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Paman Hartono menggenggam buku itu erat-erat. Kekurangan, maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Tepat saat itu, telepon Joko berdering. Peneleponnya adalah seorang kenalan lama Lia Amelia. Dia menyalakan pengeras suara. Suara seorang wanita terdengar. Pak Joko, ya, iya, saya baru teringat sesuatu. Sekitar 2 bulan lalu, Lia pernah menemui saya. Semua orang langsung fokus. Dia bilang apa? Di seberang sana hening beberapa detik, lalu perlahan bercerita. Hari itu dia sangat ketakutan. Dia memberikan saya sebuah amplop. Joko langsung berdiri. Amplop? Iya. Dia bilang, jika nanti ada yang mencarinya, berikan amplop itu. Pada satu-satunya orang di antara para investor yang dia percaya. Paman Hartono mengerutkan kening. Siapa itu? Pihak seberang langsung menjawab. Seseorang bernama Kartika. Aku terduduk kaku di kursi. Semua mata di ruangan itu serentak menoleh ke arahku. Karena dalam daftar investor dan orang terkait, hanya ada satu orang dengan nama itu, aku. Aku duduk membeku selama beberapa detik. Bukan hanya aku, seluruh ruangan seolah berhenti bergerak. Bahkan Paman Hartono, yang sejak awal selalu bisa menjaga ketenangannya, sedikit mengerutkan kening. Wanita di seberang telepon melanjutkan, amplopnya masih saya simpan. Joko segera bertanya, bisakah ibu membawanya kemari? Bisa. Sekarang juga. Ya, sekitar 1 jam lagi saya sampai. Panggilan berakhir. Suasana di ruang tamu menjadi semakin sulit dipahami. Bima menoleh padaku, kamu kenal Lia Amelia? Tidak. Belum pernah bertemu. Belum? Ibu mertua juga heran.
Kamu belum pernah bertemu dengannya? Belum, Bu. Aku menjawab dengan sangat yakin. Karena itu adalah kebenaran. Nama Lia Amelia baru kukenal kurang dari 2 hari yang lalu. Wanita itu adalah kepala akuntan di perusahaan investasi, sedangkan aku hanyalah investor tidak langsung melalui keluarga. Tidak ada hubungan apapun di antara kami. Jadi, mengapa dia meninggalkan sesuatu untukku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku selama 1 jam penantian. Sekitar jam 9 lebih, wanita yang membawa amplop itu tiba. Dia adalah seorang pensiunan guru SD. Usianya sekitar 55 tahun, wajahnya ramah. Dia masuk ke rumah dengan sedikit canggung. Saya teman Lia. Kami mempersilakannya duduk. Setelah beberapa basa-basi, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam dari tasnya. Di bagian luar, tertulis dengan tulisan tangan. Tolong berikan pada Mbak Kartika jika diperlukan. Aku menerimanya. Tanganku tanpa sadar sedikit gemetar. Amplop itu tertutup rapat. Sepertinya belum pernah dibuka. Paman Hartono menatapku, buka saja, nak. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka segelnya. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada sertifikat tanah, tidak ada sesuatu yang istimewa. Hanya sepucuk surat tulisan tangan dan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Aku membuka suratnya terlebih dahulu. Tulisannya cukup rapi. Baris pertama langsung menarik perhatian semua orang. Jika Mbak sedang membaca surat ini, berarti segalanya mungkin sudah di luar kendali saya. Seluruh ruang tamu hening. Aku terus membaca. Saya tahu Mbak tidak mengenal saya. Tapi di antara semua orang yang terlibat, Mbak adalah satu-satunya yang saya percaya akan melihat masalah ini dengan logika, bukan emosi. Aku berhenti sejenak. Semua orang saling berpandangan. Surat itu berlanjut. Saya sudah beberapa kali ingin memberitahu kebenarannya pada keluarga Mbak, tapi saya tidak punya cukup keberanian. Baris-baris berikutnya semakin membuat sesak napas. Lia menceritakan bahwa dia menemukan beberapa transaksi janggal lebih dari setahun yang lalu. Awalnya dia mengira hanya kesalahan akuntansi, tapi semakin diperiksa, semakin banyak kejanggalan. Ada transaksi yang dilegalkan dengan sangat rapi. Ada dana yang hilang lalu muncul kembali dalam bentuk lain. Ada dokumen yang ditandatangani belakangan setelah transaksi selesai. Yang terpenting adalah satu kalimat di akhir surat. Saya tidak percaya Ibu Ratna yang mengambil uang itu. Ibu mertuaku sontak mengangkat kepala, matanya bergetar hebat. Aku terus membaca, tapi saya juga tidak bisa membuktikan sebaliknya. Ruangan itu sunyi. Lia menulis bahwa dia diam-diam telah menyalin seluruh data selama berbulan-bulan. Semuanya ada di dalam flash disk itu. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi petunjuk terakhir. Surat itu diakhiri dengan satu baris pendek. Jika masih ada kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah, tolong berusahalah. Aku melipat surat itu, tidak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Paman Hartono baru angkat bicara, buka flash disknya. Aku membawa laptop ke ruang tamu. Flash disk dicolokkan, sebuah folder muncul. Di dalamnya ada ratusan file. Salinan kontrak, email, notulen rapat, tangkapan layar. Semuanya diatur dengan sangat rapi. Aku membuka file pertama, kedua, ketiga. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang mulai menyadari betapa berharganya data ini. Lia telah mempersiapkannya sejak lama. Dia tidak hanya menyimpan bukti, tapi juga memberikan catatan rinci untuk setiap kecurigaan. Menjelang tengah malam, aku menemukan sebuah folder bernama rekonsiliasi final. Di dalamnya, hanya ada satu file spreadsheet. Aku membukanya. Lebih dari 30 baris data muncul. Setiap baris adalah transaksi mencurigakan, ditandai dengan warna merah. Dan di kolom terakhir, ada catatan, pihak penyetuju, penerima, pihak terkait. Paman Hartono menarik kursinya mendekat, lihat baris pertama. Aku mengikutinya. Sejumlah 180 juta, penerima Lia Amelia, catatan, transfer atas permintaan. Baris kedua, 200 juta, penerima Lia Amelia, catatan, uang muka proyek. Baris ketiga, 100 juta, penerima Lia Amelia, catatan, menunggu konfirmasi. Semakin dilihat semakin aneh. Semua uang melewati rekeningnya,
Tapi catatan menunjukkan dia belum tentu penerima akhir. Tepat saat itu, Bima tiba-tiba menunjuk layar. Tunggu, semua orang menoleh. Di kolom terakhir, ada satu bagian kecil yang awalnya tidak diperhatikan. Itu adalah catatan internal Lia, hanya 3 kata. Bukan ibu itu. Paman Hartono mengerutkan kening. Ibu di sini siapa? Aku terus menggulir ke bawah. Baris berikutnya juga sama, bukan ibu itu. Baris selanjutnya, masih sama. Sekitar 10 transaksi berturut-turut memiliki catatan yang sama. Ibu mertua mulai terengah-engah. Aku rasa. Dia maksudnya aku. Tidak ada yang membantah. Karena semua transaksi itu disetujui atas nama Bu Ratna. Jika Lia menulis bukan ibu itu, sangat mungkin dia sedang mengingatkan dirinya sendiri bahwa orang yang namanya tercantum belum tentu penerima manfaat. Aku terus memeriksa. Sekitar jam 1 pagi, akhirnya kami menemukan apa yang dicari. Sebuah folder yang dilindungi kata sandi. Tidak ada yang tahu isinya. Beruntung, di dalam suratnya, Lia telah menuliskan kombinasi angkanya. Aku memasukkannya. Layar menampilkan 4 file video. Seluruh ruang tamu hening. Aku membuka video pertama. Gambarnya agak buram, mungkin direkam dengan ponsel tersembunyi. Latar tempatnya adalah kantor perusahaan. Lia sedang duduk di mejanya, di seberangnya ada seorang pria. Pria ini membelakangi kamera, wajahnya tidak terlihat jelas. Mereka sedang berdebat, suaranya cukup kecil. Aku menaikkan volume. Suara Lia terdengar, saya tidak mau tanda tangan lagi. Pria itu menjawab, kamu harus tanda tangan. Sudah saya bilang, uangnya tidak hilang, tapi saya tidak tahu perginya kemana. Kamu tidak perlu tahu. Video berakhir tiba-tiba. Semua orang saling berpandangan, tidak ada yang mengenali pria itu. Aku membuka video kedua. Kali ini gambarnya sedikit lebih jelas. Masih di kantor, masih percakapan yang sama. Tapi di menit terakhir, pria itu tiba-tiba menoleh sedikit ke samping. Hanya sesaat, sangat singkat, kurang dari 2 detik, tapi cukup untuk melihat sebagian wajahnya. Bima tiba-tiba berdiri, kursinya jatuh ke lantai. Semua orang terkejut. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lekat ke layar, wajahnya pucat pasi. Aku belum pernah melihat suamiku seperti itu. Beberapa saat kemudian, dia baru bisa bersuara, serak. Orang itu. Kamu kenal siapa dia? Tanya Paman Hartono. Bima mengepalkan tangannya. Matanya masih terpaku pada layar. Aku pernah bertemu orang ini. Seluruh ruang tamu menahan napas. Siapa? Bima perlahan menoleh ke arah ibunya, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Dia adalah orang yang pernah ibu kenalkan padaku. Sebagai konsultan keuangan pribadi keluarga kita. Kalimat Bima membuat seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Ibu mertuaku sontak mengangkat kepala. Kamu bilang siapa? Orang di video itu. Kamu lihat jelas? Bima mengangguk. Wajahnya saat ini begitu pucat hingga aku merasa satu guncangan lagi saja cukup untuk membuatnya pingsan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Tidak mungkin, ibu mertua menggeleng-gelengkan kepala. Dia yang membantu ibu berinvestasi. Siapa namanya? Tanya Paman Hartono. Pak Tirtayasa. Ruangan kembali hening. Ibu mertua menatap layar komputer, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Aku mengerti perasaannya. Selama bertahun-tahun, beliau selalu berpikir dirinyalah yang memegang kendali atas uang. Sekarang beliau baru menyadari bahwa mungkin dirinya hanyalah salah satu pion dalam sebuah rencana yang lebih besar. Aku membuka video ketiga. Kali ini, gambar direkam di sebuah kafe. Lia duduk sendirian, sepertinya sedang merekam secara diam-diam. Beberapa menit kemudian, Pak Tirtayasa muncul. Wajahnya kali ini terlihat jauh lebih jelas. Bima langsung menunjuk layar. Benar, itu dia. Ibu mertua menutup mulutnya. Ya Tuhan, percakapan dalam video cukup singkat. Lia menanyakan beberapa jumlah uang. Pak Tirtayasa hanya tersenyum dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terkejut. Uang ada di mana itu tidak penting. Yang penting adalah semua orang masih percaya. Video berakhir setelah itu. Suasana di ruang tamu menjadi lebih berat dari sebelumnya.
Paman Hartono menopang kedua tangannya di meja. Sekarang kita harus mencari Pak Tirtayasa. Joko mengangguk. Saya akan bertanya pada orang-orang yang pernah bekerja dengannya, secepatnya. Semua orang setuju. Tapi keesokan paginya, sebelum kami sempat menemukan Pak Tirtayasa, masalah lain muncul. Sekitar jam 9 pagi, pihak bank menelepon. Mereka memberitahukan bahwa batas waktu penanganan pinjaman dipercepat. Alasannya karena berkas tersebut sedang dalam sengketa. Setelah menerima telepon itu, ibu mertua duduk membisu di kursinya. Utang masih ada, rumah masih terancam disita. Entah kebenaran terungkap atau tidak, tekanan finansial tetap ada setiap hari. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa tersibuk dalam hidupku. Siang hari aku bekerja di kantor, malam hari bersama yang lain meninjau ulang berkas. Paman Hartono hampir pindah ke rumah kami. Beliau mengubah ruang tamu menjadi kantor kecil. Kertas-kertas menumpuk di meja, laptop terus menyala. Setiap transaksi diperiksa, setiap jumlah uang dicocokkan. Terkadang aku melihat pemandangan itu dan tertawa sendiri. Beberapa bulan lalu, masalah terbesar di rumah ini adalah siapa yang lupa mematikan mesin cuci atau kenapa tagihan listrik naik. Sekarang, seluruh keluarga duduk bersama melacak miliaran rupiah. Hidup memang tidak bisa ditebak. Suatu malam, saat aku baru pulang kerja, aku melihat ibu mertua duduk dengan sebuah buku catatan lama. Itu adalah buku catatan keuangan yang baru mulai beliau gunakan setelah kejadian ini. Beliau memanggilku, "Tika, sini duduk sebentar dengan ibu." Aku menarik kursi di sampingnya. Beliau membuka bukunya. "Selama ini, ibu belum pernah menanyakan ini padamu." "Menanyakan apa, Bu? Tabunganmu ada berapa?" Aku sedikit terkejut. Itu adalah pertanyaan yang selama 4 tahun menjadi menantunya, tidak pernah beliau tanyakan. Mungkin dulu beliau berasumsi bahwa uang menantunya bukan urusannya. Atau mungkin beliau tidak berpikir aku punya kemampuan menabung yang banyak. Aku tersenyum tipis. "Cukup untuk hidup saja, Bu?" Ibu tanya serius. Beliau menatapku, sorot matanya sangat berbeda. Tidak ada lagi tatapan menguji, tidak ada lagi jarak. Hanya ada ketulusan seorang wanita yang sedang melihat kembali dirinya. "Apa kamu menyalahkan ibu?" Aku diam beberapa detik, lalu menggelengkan kepala. "Saya pernah sedih, Bu. Tapi kalau menyalahkan, tidak. Ibu tidak adil padamu. Aku tidak menyangkal, karena itu adalah kebenaran. Selama bertahun-tahun, gaji suamiku dianggap sebagai aset pribadi yang dilindungi, sementara uang hasil jerih payahku secara otomatis menjadi sumber pengeluaran keluarga." Beliau menghela napas pelan. "Dulu ibu pikir, anak perempuan nanti juga akan menyimpan uang untuk keluarganya sendiri." Aku tertawa. "Keluarga saya malah sering kasih uang ke saya, Bu." Beliau ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami berdua tertawa tulus. Meskipun situasinya tidak ada yang lucu, tapi terkadang orang hanya butuh satu percakapan jujur untuk melepaskan beban yang sudah lama menumpuk. Seminggu kemudian, kabar tentang Pak Tirtayasa akhirnya muncul. Yang menemukan petunjuk justru Citra. Sore itu, dia berlari masuk, wajahnya memerah. "Ada kabarnya." Seluruh keluarga serentak berdiri. "Kabar apa, Pak Tirtayasa? Cepat katakan." Citra menunjukkan ponselnya. "Temanku kerja sebagai agen properti. Dia mengenali foto Pak Tirtayasa." Jantung semua orang berdebar lebih kencang. "Dia ada di mana?" "Di Lembang." Joko langsung bertanya, "Yakin?" "Cukup yakin. Dia baru saja membeli sebuah villa peristirahatan di sana beberapa bulan yang lalu." Seluruh ruangan hening. Paman Hartono yang pertama bereaksi. "Beli pakai uang apa?" Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi di benak semua orang muncul pikiran yang sama. Jika dana yang hilang benar-benar terkait dengan Pak Tirtayasa, maka kepemilikan mendadak atas properti bernilai besar adalah hal yang sangat mencurigakan. Malam itu juga, Paman Hartono memutuskan untuk pergi ke Lembang. Bima dan Joko ikut serta. Aku ingin ikut, tapi pekerjaan di kantor sedang memasuki tahap penting dan tidak bisa ditinggal. Ibu mertua juga ingin pergi, tapi kesehatannya belum pulih. Akhirnya hanya mereka bertiga yang berangkat. Sebelum pergi, Bima berdiri di depan pintu. Dia menatapku. "Aku akan berusaha menemukan kebenarannya." Aku mengangguk. "Hati-hati saja.
Dia tersenyum tipis. Senyum yang sudah sangat berbeda. Lebih dewasa, lebih bijaksana. Aku tiba-tiba sadar, musibah ini tidak hanya mengubah keluarga, tapi juga mengubah dirinya. Keesokan harinya, saat sedang rapat, aku menerima pesan dari Bima. Hanya satu baris, kami sudah sampai. Siangnya, ada pesan lain, sudah menemukan vilanya. Aku belum sempat membalas. Teleponku bergetar lagi. Kali ini panggilan telepon. Suara Bima terdengar cepat. Tika, aku di sini. Ada masalah. Jantungku berdebar. Kenapa? Pak Tirtayasa tidak ada di sini. Pergi kemana? Tidak tahu. Tapi pengelola kompleks villa mengonfirmasi kalau rumah ini memang miliknya. Ada hal lain. Apa? Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu Bima berkata dengan suara berat, kami baru saja melihat dokumen jual belinya. Tanggal pelunasan villa ini cocok dengan tanggal transaksi terbesar di daftar dana yang hilang. Aku berdiri terpaku di koridor kantor. Angin dari jendela terasa dingin. Di seberang telepon, suara Bima semakin tegang. Tapi itu belum yang paling menakutkan. Ada apa lagi? Dia menarik napas dalam-dalam. Orang yang namanya tercantum sebagai pemilik bersama villa ini bukan hanya Pak Tirtayasa. Aku merasa jantungku berdetak kencang. Lalu siapa lagi? Bima menjawab perlahan, setiap kata terasa berat. Ada nama salah satu anggota keluarga kita. Aku tertegun di tengah koridor kantor. Selama beberapa detik, kupikir aku salah dengar. Kamu bilang siapa? Di seberang sana hening. Suara angin lembang terdengar jelas dari telepon. Aku belum mau menyimpulkan. Tapi, yang tertera di dokumen. Siapa? Aku jarang sekali memanggil nama suamiku secara langsung seperti itu. Mungkin dia juga menyadarinya. Karena setelah ragu beberapa detik, dia akhirnya menjawab, Ibu. Aku memejamkan mata. Semua suara di sekitarku seolah lenyap. Rekan kerja yang berlalu lalang, suara pintu lift, dering telepon dari ruang rapat, semuanya terasa jauh. Ibu sebagai pemilik bersama, di atas kertas, begitu. Kamu yakin? Aku lihat sendiri. Aku bersandar ke dinding, serangkaian pertanyaan muncul di kepala. Jika ibu mertua adalah pemilik bersama villa itu, apakah beliau benar-benar tidak bersalah? Apakah semua yang dikatakannya selama ini jujur? Mengapa Lia meninggalkan surat yang menegaskan beliau bukan pelakunya? Semuanya menjadi sangat rumit. Sore itu, aku pulang lebih awal. Ibu mertua sedang menyiram tanaman di halaman. Melihatku, beliau tersenyum sangat tipis. Itu adalah senyuman langka di wajahnya selama beberapa minggu terakhir. Tumben pulang cepat, Nak. Iya, Bu. Aku duduk di bangku taman, memandangnya merawat setiap pot bunga. Gerakan yang familiar itu mengingatkanku pada hari-hari awal menjadi menantu. Dulu, setiap pagi beliau bangun jam 5, menyiram tanaman, menyapu halaman, memasak, menata segalanya dengan rapi. Apakah wanita seperti ini benar-benar bisa menipu seluruh keluarganya? Aku tidak tahu. Malam itu, Bima menelepon. Kami semua berkumpul untuk mendengarkan. Dia menceritakan lebih detail. Villa itu dibeli sekitar 10 bulan yang lalu. Pemiliknya tercatat 2 orang, Pak Tirtayasa dan Ibu Ratna. Mendengar itu, ibu mertua langsung berdiri. Tidak mungkin. Aku juga berpikir begitu. Ibu tidak pernah tanda tangan surat jual beli rumah. Tapi di dokumen ada nama ibu. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Pasti ada yang salah. Paman Hartono yang duduk di sampingnya bertanya pelan, kamu ingat pernah tanda tangan surat apa saja yang berhubungan dengan Pak Tirtayasa? Ibu mertua berpikir sangat lama, lalu tiba-tiba tertegun. Raut wajahnya berubah. Ada. Seluruh ruangan langsung menoleh. Surat apa? Lebih dari setahun yang lalu. Dia bilang perlu melengkapi dokumen investasi. Aku langsung tanda tangan saja. Tidak dibaca dulu, suasana mendadak menjadi berat. Itulah kesalahan yang sering dilakukan orang tua, terlalu percaya. Menandatangani dokumen tanpa membacanya dengan teliti. Paman Hartono menghela napas. Kamu simpan salinannya? Tidak. Ingat isinya? Tidak. Beliau menggeleng, matanya memerah. Kupikir hanya dokumen internal biasa. Aku menatap ibu mertuaku.
Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar ketakutan. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut dirinya tanpa sadar telah membantu sebuah kejahatan besar. 2 hari kemudian, Bima dan yang lainnya kembali. Wajah mereka semua lelah, tapi di mata mereka ada secercah petunjuk baru. Malamnya, keluarga kembali berkumpul. Setumpuk dokumen baru diletakkan di tengah meja. Paman Hartono mengeluarkan sebuah map. Lihat ini. Aku mengambilnya. Itu adalah fotokopi kontrak jual beli villa. Di halaman terakhir, ada tanda tangan ibu mertuaku. Bu Ratna melihatnya dan membeku. Ibu kenal tanda tangan ini? Tanya Bima. Beliau mengangguk. Ini tanda tanganku. Berarti benar. Tapi ibu tidak tahu itu kontrak jual beli rumah. Tidak ada yang meragukannya. Karena jika ingin menyangkal, beliau sudah punya banyak kesempatan sebelumnya. Yang lebih penting adalah bagaimana Pak Tirtayasa menggunakan tanda tangan itu. Aku membalik halaman demi halaman sampai ke bagian lampiran. Sebuah detail kecil menarik perhatianku, tanggal penandatanganan kontrak. Aku melihatnya dengan teliti, lalu tanpa sadar mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh. Kertas ini ada masalah. Paman Hartono mengambilnya. Di mana? Aku menunjuk baris tanggal. Tanggal ini. Aku ingat betul. Pada tanggal ini, ibu sedang dirawat di rumah sakit. Seluruh ruangan hening. Ibu mertua terbelalak. Benar juga. Bima juga terkejut. Waktu itu ibu operasi batu empedu, aku mengangguk. Tepat sekali. Jika tanggal penandatanganan kontrak bersamaan dengan hari ibu di rumah sakit, mustahil ibu bisa datang langsung untuk tanda tangan. Paman Hartono langsung duduk tegak. Beliau mengeluarkan ponselnya, memeriksa riwayat catatan medis. Beberapa menit kemudian, beliau meletakkan ponselnya. Benar. Suasana di ruangan memanas. Detail kecil, tapi sangat penting. Jika Bu Ratna tidak bisa hadir hari itu, lalu siapa yang tanda tangan? Atau kontrak itu dibuat belakangan, atau seseorang telah memalsukan tanda tangannya. Apapun kemungkinannya, ini adalah masalah besar. Malam itu, semua orang hampir tidak tidur. Aku sendiri duduk di depan komputer sampai lebih dari jam 2 pagi. Setiap data di flash disk Lia aku periksa ulang. Sekitar jam 3 pagi, aku menemukan sebuah folder yang sebelumnya tidak diperhatikan. Namanya sangat sederhana. Rekaman suara. Jantungku berdebar. Di dalamnya ada 5 file audio. Aku segera memakai headphone. Aku membuka file pertama. Suaranya agak berisik, lalu terdengar suara langkah kaki, kursi ditarik, dan suara Lia. Saya tidak mau melanjutkan ini. Seorang pria menjawab, saya tahu ini sudah keterlaluan, tenang saja. Bagaimana bisa tenang? Pria itu tertawa kecil. Tidak akan ada yang tahu, aku terus mendengarkan. Tapi yang menarik perhatianku bukan isinya, melainkan suaranya yang sangat familiar. Familiar sampai aku merasa pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku membuka file kedua, ketiga. Semakin didengar, semakin terasa akrab. Sekitar jam 3 lebih, aku tiba-tiba berdiri, kursi di belakangku jatuh ke lantai. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu di mana aku pernah mendengar suara itu. Bukan Pak Tirtayasa. Sama sekali bukan. Aku membuka ponsel, mencari rekaman rapat online di kantorku, memutarnya beberapa detik, lalu kembali ke rekaman Lia. Dua suara itu berbeda, tapi cara pengucapan, ritme bicara, dan penekanannya hampir identik. Aku duduk kembali, mencoba tenang. Mungkin hanya kebetulan, tapi firasat profesiku tidak bisa mengabaikannya. Keesokan paginya, aku menceritakan hal ini pada Paman Hartono. Beliau mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar kedua rekaman itu, beliau juga termenung. Kamu yakin? Belum, Paman. Tapi ada kecurigaan. Siapa orang itu? Aku menatapnya, lalu berkata perlahan, orang yang pertama kali memperkenalkan proyek ini pada ibu. Paman Hartono tertegun. Maksudmu? Aku mengangguk. Orang itu bukan Pak Tirtayasa. Dia adalah orang lain. Seseorang yang selama berbulan-bulan tidak pernah dicurigai. Seseorang yang selalu tampil dengan citra terpercaya. Seseorang yang disukai oleh seluruh keluarga, dan juga orang yang pertama kali membawa Pak Tirtayasa bertemu ibu mertua tahun itu. Tepat saat aku hendak menyebutkan namanya, telepon Paman Hartono berdering. Nomor tidak dikenal.
Beliau menyalakan pengeras suara. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita. Saya Lia Amelia. Seluruh ruangan seolah membeku. Tidak ada yang berani bernapas. Wanita yang telah menghilang selama berbulan-bulan akhirnya muncul. Dan kalimat pertama yang diucapkannya setelah itu membuat semua orang tercengang. Saya tahu siapa yang mengambil uang itu. Seluruh ruangan seolah membeku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibu mertua, yang sedang duduk, tanpa sadar berdiri. Paman Hartono mencengkeram teleponnya erat-erat. Lia Amelia? Iya. Suara wanita di seberang telepon masih pelan, tapi kali ini tidak ada lagi kepanikan seperti di rekaman sebelumnya. Seolah setelah berbulan-bulan melarikan diri, akhirnya dia memutuskan untuk menghadapi semuanya. Kamu di mana sekarang? Tanya Paman Hartono. Saya belum bisa bilang. Saya masih takut. Tidak ada yang menyalahkannya. Setelah semua yang terjadi, rasa takut itu bisa dimengerti. Paman Hartono menarik napas dalam-dalam. Baik. Tapi kamu bilang, kamu tahu siapa yang mengambil uang itu. Benar. Jadi, siapa orang itu? Di seberang sana hening beberapa detik. Seluruh ruangan menahan napas. Lalu Lia menjawab perlahan, bukan Ibu Ratna. Ibu mertua memejamkan mata, napas lega keluar dari dadanya. Bukan karena bebas dari tuduhan, tapi karena akhirnya ada yang mengkonfirmasi apa yang telah coba dia jelaskan selama ini. Lia melanjutkan, juga bukan Pak Hartono. Paman Hartono menatapku, seolah berkata bahwa semuanya berjalan sesuai dugaan kami. Lalu siapa? Lia ragu-ragu. Orang itu sangat lihai. Hampir semua dokumen tidak mencantumkan namanya. Semua transaksi dilegalkan dengan sangat rapi. Suasana kembali tegang. Karena semakin didengar, orang itu terdengar seperti seseorang yang telah merencanakan segalanya sejak lama. Kamu punya bukti? Tanyaku. Di seberang sana langsung menjawab, ada. Yang saya kirim di flash disk itu hanya sebagian. Sisanya masih ada pada saya. Bisakah kamu memberikannya pada kami? Kali ini dia terdiam cukup lama sebelum menjawab, bisa. Di mana? Paman Hartono segera mengambil kertas untuk mencatat. Pertemuan dijadwalkan di sebuah kafe kecil di tepi danau di Puncak, Bogor. Tempat yang tenang. Setelah panggilan berakhir, tidak ada yang bisa tidur lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi rasa buntu. Karena akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Keesokan paginya, aku izin kerja lagi. Paman Hartono, Bima, Joko, dan aku berangkat bersama. Ibu mertua ingin ikut, tapi kami melarangnya. Kesehatannya belum stabil. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Tidak banyak yang bicara. Kami tiba hampir tengah hari. Kafe itu sepi. Lia duduk di meja paling sudut dekat jendela, tampak lebih kurus dari foto-fotonya. Melihat kami, dia berdiri dengan tegang. Paman Hartono menarik kursi. Terima kasih sudah datang. Lia mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah map yang lebih tebal dari semua yang pernah kami lihat dari tasnya. Saya bawa semuanya. Aku mengambilnya. Di halaman pertama ada salinan email internal, dokumen yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Lia menunjuk satu baris. Semuanya berawal dari sini. Aku membaca. Itu adalah email tentang perubahan prosedur persetujuan transaksi. Pengusulnya bukan Pak Tirtayasa, bukan juga Pak Hartono, melainkan orang lain. Nama yang familiar, semakin Paman Hartono membaca, raut wajahnya semakin berubah. Bima yang duduk di sampingnya juga membeku. Aku tahu kenapa, karena nama itu sering muncul di catatan Lia. Seseorang yang selalu berada di belakang layar, tidak menerima uang secara langsung, tidak menandatangani transaksi, tapi muncul di setiap mata rantai penting. Lia menatap kami. Saya sudah curiga sejak lama, tapi saya takut tidak ada yang menyalahkannya. Kami bekerja sampai sore. Dokumen dicocokkan, data dibuka. Sekitar jam 4, semuanya akhirnya tersusun menjadi sebuah gambaran utuh. Kebenarannya tidak seperti yang pernah dibayangkan siapapun. Pak Tirtayasa memang mendapat banyak keuntungan, tapi dia bukan perencananya. Dia hanya pelaksana. Otak di baliknya adalah orang lain. Orang yang memanfaatkan kepercayaan ibu mertua, memanfaatkan celah di perusahaan, dan dengan lihai mengalihkan aliran dana. Ketika gambaran itu utuh, bahkan Paman Hartono pun duduk terdiam lama.
Beliau menghela napas. Kenapa dia melakukan ini? Lia menjawab pelan, karena keserakahan. Sore hari sebelum berpisah, Lia tiba-tiba menoleh padaku. Ada yang ingin saya bicarakan berdua. Aku mengikutinya ke tepi danau. Angin sepoi-sepoi. Lia menatapku lama, lalu tersenyum. Mbak tahu kenapa saya memilih Mbak? Saya juga penasaran. Karena saya pernah bertemu Mbak 2 tahun yang lalu. Aku terkejut. Di mana? Waktu itu Mbak datang ke kantor bersama Ibu Ratna. Mbak berdiri di koridor. Ada petugas kebersihan yang menumpahkan air. Orang lain menghindar, hanya Mbak yang berhenti dan membantunya membersihkan. Aku tertawa. Itu hal kecil. Bagi Mbak mungkin kecil, Lia menggeleng. Tapi saya sudah bekerja sebagai akuntan lebih dari 10 tahun. Saya bertemu banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang baik. Sebelum kami pulang, Lia memberiku sebuah flash disk lagi. Ini salinan terakhir, kalau terjadi apa-apa pada saya. Apa maksudmu? Dia menatapku serius. Orang itu masih belum tahu saya kembali. Aku memegang flash disk itu, perasaan tidak enak muncul di hatiku. Malam itu, ketika kami tiba di rumah, ibu mertua sudah menunggu di depan gerbang. Begitu kami turun, dia berlari mendekat. Bagaimana hasilnya? Tidak ada yang langsung menjawab. Paman Hartono menatap adiknya, lalu perlahan membuka map. Sudah ada. Ibu mertua menahan napas. Aku mengambil uangnya tidak? Tidak. 2 baris air mata langsung mengalir di wajahnya. Selama berbulan-bulan, mungkin inilah yang paling ditunggunya. Tapi tepat saat dia akan bertanya lagi, telepon Paman Hartono bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Beliau membukanya, membacanya, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ada apa, Paman? Tanya Bima. Paman Hartono menunjukkan layar ponselnya kepada kami. Hanya ada satu kalimat pendek. Jangan pikir kalian sudah menemukan semua kebenarannya. Di bawahnya, ada sebuah foto. Foto yang diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk mengenali Lia yang baru saja meninggalkan kafe sore tadi. Yang paling menakutkan adalah, si pengirim pesan sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pesan berisi foto Lia itu membuat semua orang tidak bisa tidur semalaman. Namun, berbeda dengan hari-hari awal yang penuh kebingungan, kali ini semua orang mengerti bahwa kebenaran sudah sangat dekat. Yang perlu dilakukan bukanlah lagi menebak-nebak, melainkan dengan sabar mencocokkan setiap data, setiap bukti, dan setiap hubungan yang telah ditinggalkan. Keesokan paginya, Paman Hartono, Andi, Joko, dan aku melanjutkan peninjauan seluruh berkas dari Lia. Dokumen-dokumen itu seperti kepingan puzzle terakhir dari sebuah gambar yang telah lama tertutup. Ketika semuanya diurutkan berdasarkan kronologi, peristiwanya menjadi jelas. Sumber dari rangkaian transaksi janggal bukanlah ibu mertuaku. Pak Tirtayasa juga bukan perencana awalnya. Orang di balik semua ini adalah orang yang memperkenalkan Pak Tirtayasa pada ibu mertua bertahun-tahun lalu. Seorang mitra keuangan yang pernah sangat dipercaya, sering hadir dalam pertemuan keluarga, dan dianggap berpengalaman. Dia memanfaatkan kepercayaan ibu mertuaku, dokumen yang ditandatangani tanpa dibaca, dan kelalaian para investor. Melalui Pak Tirtayasa dan berbagai transaksi perantara, sebagian dana dialihkan ke aset lain. Lia telah menemukan hal ini sejak awal, dia menentangnya, menyimpan bukti, dan karena itulah dia dikucilkan di perusahaan. Beruntung, dia berhasil menyimpan bukti-bukti terpenting. Berkat data tersebut, pihak berwenang dan bank dengan cepat mengidentifikasi aliran dana yang sebenarnya. Sebagian aset atas nama Pak Tirtayasa dibekukan. Villa di Lembang juga masuk dalam penyelidikan. Meskipun tidak semua bisa kembali, jumlah uang yang berhasil diselamatkan lebih banyak dari yang diharapkan. Hari ketika hasil resmi keluar, ibu mertuaku duduk lama sekali di depan foto almarhum suaminya. Beliau tidak menangis, hanya diam menyalakan sebatang dupa. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggung wanita itu yang tiba-tiba tampak jauh lebih kecil dari yang pernah kubayangkan. Selama bertahun-tahun, beliau ingin menjadi penopang, ingin memegang uang, ingin melindungi keluarga dari kekurangan seperti masa mudanya. Tapi pada akhirnya, justru ketakutan akan kehilangan itulah yang membuatnya kehilangan hal paling berharga, kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, bank secara resmi
menyetujui restrukturisasi pinjaman. Rumah tidak jadi disita. Tanah di kampung dijual. Mobil Citra juga sudah terjual. Uang yang berhasil ditarik dari aset investasi dibagikan kepada para kerabat sesuai proporsi. Tidak ada yang menerima kembali utuh, tapi semua orang melihat adanya usaha dan transparansi. Bibi Lastri yang pertama datang. Hari itu beliau membawa sekantong mangga. Begitu masuk halaman, beliau tersenyum. Sudahlah, bisa kembali segini saja sudah bersyukur. Ibu mertuaku berdiri, matanya memerah. Aku minta maaf, Dik. Bibi Lastri meletakkan mangga di meja. Kalau Mbak masih bilang begitu lagi, aku marah loh. Uang hilang memang sayang, tapi kehilangan keluarga lebih sayang lagi. Ibu mertuaku memalingkan wajah, menyeka air mata. Sejak hari itu, kerabat lain silih berganti datang. Ada yang menerima uang, ada yang menerima penjelasan, ada yang sekadar datang untuk minum teh. Jarak yang tadinya tampak mustahil untuk dijembatani, perlahan tersambung kembali oleh ketulusan. Paman Hartono tinggal hampir sebulan. Ibu mertuaku menuangkan teh untuk kakaknya. Kali ini aku merepotkan Mas sekali. Beliau tertawa. Repot apa? Kita ini kan saudara. Beliau menyesap tehnya, lalu berkata pelan, uang hilang masih bisa dicari. Tapi lain kali, kalau ada apa-apa, bicaralah jujur. Ibu mertuaku mengangguk. Aku ingat, Mas. Itulah pertama kalinya aku melihatnya menjawab dengan lembut, seperti seorang adik di hadapan kakaknya. Tidak ada lagi sikap keras yang biasa, tidak ada lagi keyakinan bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Bima juga banyak berubah. Saat menerima gaji pertama setelah musibah itu, dia memberikan ponselnya padaku. Coba kamu lihat, aku heran. Lihat apa? Kan Mas bisa lihat sendiri, kita lihat sama-sama biar yakin. Aku tertawa. Dia pun ikut tertawa. Senyum itu mengingatkanku pada kalimatnya bertahun-tahun lalu, kalimat yang pernah membuatku membeku di dapur. Uang yang aku hasilkan bukan urusanmu. Sekarang, Bima sendiri pasti malu mengingatnya. Pernah sekali saat makan, Citra sengaja menyindir, Mas Bima dulu gayanya hebat sekali. Ya. Bima terbatuk. Makan saja. Aku ingat persis, loh. Sudah, jangan dibahas lagi. Satu rumah tertawa. Bahkan ibu mertuaku ikut tersenyum. Senyum tipis yang sangat tulus. Setelah kejadian itu, aku tidak mengelola uang suami, juga tidak memegang semua uang di rumah. Semuanya menjadi lebih sederhana. Kami berdua membuat rencana pengeluaran bersama, menabung bersama, berdiskusi bersama. Setiap keputusan besar dibicarakan dengan jelas. Tidak ada rahasia, tidak ada yang mengambil keputusan sepihak. Hubungan Joko dan Citra juga perlahan membaik. Awalnya ibu mertua masih ragu, tapi setelah melihat usaha Joko membantu keluarga melewati masa sulit, pandangannya berubah. Suatu sore, beliau melihat Joko sedang memperbaiki keran air di halaman, lalu menoleh padaku. Anak itu, baik juga. Ya, nak, aku tertawa. Tumben ibu memuji. Beliau pura-pura serius. Bisa memperbaiki keran air kan juga berguna. Tawa Citra terdengar dari dalam rumah. Halaman yang muram selama berbulan-bulan akhirnya kembali hangat. Sedangkan Lia Amelia, setelah semuanya terungkap, dia kembali ke kehidupannya yang normal. Saat bertemu lagi, dia berkata padaku bahwa hal yang paling melegakannya bukanlah membuktikan dirinya benar, melainkan melihat orang-orang yang tidak bersalah akhirnya mendapatkan keadilan. Aku mengerti perasaan itu, karena terkadang dalam hidup, yang dibutuhkan manusia bukanlah menang atau kalah, melainkan melihat kebenaran kembali ke tempatnya. Suatu sore di akhir tahun, seluruh keluarga makan bersama di teras, mesin cuci tua yang dulu akhirnya diganti baru. Bunga kertas masih mekar dengan indah. Ibu mertua mengambilkan lauk ke piringku. Makan yang banyak, nak. Sekarang sudah jadi manajer, jangan sampai telat makan. Aku tersenyum. Iya, Bu. Beliau menatapku sejenak, lalu berkata pelan, Ibu terima kasih, ya. Aku mengangkat kepala. Untuk apa, Bu? Karena waktu itu, kamu tidak pergi. Angin sore meniup lembut pot-pot tanaman di halaman. Aku memandangi wajah-wajah di sekeliling meja makan. Ada yang pernah salah paham, ada yang pernah saling menyalahkan, ada yang pernah kecewa satu sama lain.
Tapi setelah semuanya, mereka masih duduk di sini, makan bersama hidangan sederhana, membicarakan hal-hal biasa, dan belajar untuk percaya lagi dari awal. Terkadang, kebahagiaan bukanlah karena tidak pernah diterpa badai, melainkan karena setelah badai itu berlalu, orang-orang masih ingin duduk bersama.